Bab 3561, Nasib Buruk. Ketika para ahli Istana Penciptaan melihat betapa mudahnya Huang Xiaolong menyingkirkan dua ahli di puncak tahap penyelesaian agung, mereka berhenti mendadak. Mereka adalah para ahli di puncak tahap penyelesaian agung. Mereka gagal bertahan dari satu pukulan pun. Xuan Hong dan Chen Yizhen tidak dapat mempercayai mata mereka. Kelopak mata mereka tidak berhenti berkedut. Bahkan artefak penciptaan tingkat atas pun tidak dapat menghancurkan tubuh seorang ahli di puncak tahap penyelesaian agung dengan mudah. Chen Yizhen hanya berhasil melukai Jiang Hong setelah serangan berulang kali dalam pertarungan mereka yang berlarut-larut. Sekarang, ketika Xuan Hong dan yang lainnya sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, sebuah suara renyah terdengar di udara. Ayah! Semua orang menoleh untuk melihat sebuah kapal terbang raksasa yang melaju ke arah mereka. Itu adalah kapal terbang yang digunakan Kaidong ketika ia pergi untuk memburu Huang Xiaolong, tetapi sekarang, kapal itu telah berpindah tangan. Para ahli yang berdiri di haluan kapal berada di pihak Huang Xiaolong. Karena situasinya semakin buruk, Huang Xiaolong memilih untuk terbang sendirian. Jiang Shaoyu dan yang lainnya hanya bisa berusaha mengikuti di dalam kapal terbang. Shaoyu, teriak Jiang Hong saat melihat putrinya. Jiang Shaoyu dan para ahli dari aliansi soliter yang pergi untuk melindunginya dengan cepat terbang ke sisi Jiang Hong. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Jiang Shaoyu bertanya setelah memeriksa luka di tubuh ayahnya. Aku baik-baik saja, Jiang Hong terkekeh. Selama kamu baik-baik saja, tidak ada yang penting. Saat kamu pergi, aku pikir, beberapa hari yang lalu, dia putus asa setelah mengetahui bahwa Istana Penciptaan sedang memburu putrinya. Sekarang setelah putrinya kembali dalam keadaan utuh, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Aku baik-baik saja, Xiaolong menyelamatkanku saat kami dikepung oleh anggota Istana Penciptaan. Jiang Shaoyu menjelaskan. Wang Zaiqu dan yang lainnya turun dari kapal terbang dan terbang menuju Huang Xiaolong. Berlutut, mereka menyapanya bersama, Yang Mulia. Sapaan mereka menyulut kemarahan Xuan Hong dan Chen Yizhen. Kalian semua pengkhianat sialan, beraninya kalian mengkhianati Istana Penciptaan. Xuan Hong menggeram, saat aku kembali, aku akan memusnahkan kerajaan surgawi kalian. Aku akan membunuh semua makhluk hidup di sana. Jika aku gagal melakukannya, aku akan mengganti namaku. Chen Yizhen menatap Tao Xi dan yang lainnya dan bersumpah, Tao Xi, tahukah kau betapa baiknya kami memperlakukanmu selama ini? Karena kau memilih untuk mengkhianati kami, kau tidak bisa menyalahkan kami karena tidak berperasaan. Kami akan membunuh setiap orang yang berhubungan denganmu. Tao Xi mendengus menanggapi, Chen Yizhen, bukankah kau dan Lin Tong membentuk aliansi surga abadi untuk melawan Istana Penciptaan? Sekarang, kalian semua memilih untuk bekerja sama dengan mereka. Kau pengkhianat sejati. Kalian semua pantas mati. Chen Yizhen berteriak marah, bunuh mereka semua. Bunuh para pengkhianat. Perang yang tertunda dimulai lagi. Bunuh Huang Xiaolong dan para pengkhianat. Perintah Xuan Hong pun datang. Para ahli dari Istana Penciptaan dan Aliansi Surga Abadi menyerbu Huang Xiaolong dalam sekejap. Sekali lagi, alam semesta bergetar karena gelombang kejut pertempuran. Pertarungan itu bahkan lebih sengit dari sebelumnya. Ruang di sekitar mereka hancur seperti debu saat serangan mereka saling berbenturan. Saudara-saudara, kita akan bertarung sampai mati. Jiang Hong juga menyampaikan perintahnya. Para ahli dari aliansi soliter bergabung dengan Huang Xiaolong untuk melancarkan serangan balik. Anggota aliansi soliter mungkin mengalami beberapa luka, tetapi itu tidak mengurangi kekuatan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah dewa penciptaan. Dengan dukungan dari pasukan Huang Xiaolong, mereka lebih dari mampu melawan kekuatan gabungan dari Istana Penciptaan dan Aliansi Surga Abadi. Yang lain mungkin terjebak dalam jalan buntu, tetapi Xuan Hong dan Chen Yizhen mempertanyakan hidup saat mereka bertarung dengan Huang Xiaolong. Mereka mungkin dapat menekan kekuatan Huang Xiaolong dengan kendali mereka atas energi alam semesta, tetapi Huang Xiaolong memiliki 12 miliar unit energi kosmos agung. Itu sama sekali bukan celah kecil. Tubuh fisiknya lebih kuat daripada dewa alam semesta setengah langkah biasa. Ketika dia berubah menjadi pohon dewa naga bintang, mereka berdua dipukuli sampai babak belur. Huang Xiaolong tidak menyia-nyiakan jutaan tahun terakhir dengan sia-sia. Sekarang, kemampuan menyerang dan bertahannya telah jauh melampaui Huang Xiaolong di masa lalu. Bahkan jika dia berdiri di sana tanpa bergerak, mereka berdua akan merasa sulit untuk menembus pertahanannya. Chen Yizhen dan Xuan Hong tidak sekuat dia. Setiap kali mereka terkena serangannya, mereka akan memuntahkan darah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka berdua hampir dikalahkan. Semua orang yang berada di puncak tahap penyelesaian agung, dengarkan. Datanglah ke sini dan bantu kami membunuh Huang Xiaolong. Teriak Xuan Hong putus asa. Chen Yizhen melakukan hal yang sama. Pertama-tama, mereka tidak memiliki banyak ahli di puncak tahap penyelesaian agung. Para ahli di pihak Huang Xiaolong dan aliansi soliter juga tidak sia-sia. Satu-satunya yang datang membantu Xuan Hong dan Chen Yizhen adalah 3 orang menyedihkan yang berhasil meninggalkan pengepungan. Salah satunya dari Istana Penciptaan dan 2 lainnya dari Aliansi Surga Abadi. Sayang sekali mereka mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Ketiganya langsung dihabisi oleh Huang Xiaolong dan dia melemparkan jiwa dao mereka ke dalam tungku matahari dan bulan. Xuan Hong dan Chen Yizhen merasakan sakit yang menusuk mengalir melalui tubuh mereka dan mereka tahu bahwa hasil pertempuran telah diputuskan. Meninggalkan, berlari, mereka memberikan perintah terakhir sebelum mencoba melarikan diri. Medan perang langsung berubah menjadi kekacauan ketika para ahli dari kedua faksi melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Bagaimana mungkin Huang Xiaolong membiarkan mereka melarikan diri? Dia segera memberi perintah untuk memburu mereka semua sebelum mengejar Xuan Hong sendiri. Xuan Hong tersentak saat melihat Huang Xiaolong menyerah mengejar Chen Yizhen untuk memburunya. Huang Xiaolong,
Apa maksudnya ini? Kenapa kau tidak mengejar Chen Yizhen? Yah, kamu hanya kurang beruntung. Aku tidak suka ekspresi wajahmu. Huang Xiaolong terkekeh. Sial, Xuan Hong hampir muntah darah lagi. Saat ia berlari untuk menyelamatkan diri, ia akhirnya dihentikan oleh Huang Xiaolong. Seperti Kaidong, ia ditekan di Sun Moon Furnace. Pada saat Huang Xiaolong kembali ke aliansi soliter, mereka sedang membersihkan medan perang. Yang mulia, Jiang Hong menghampiri Huang Xiaolong dan membungkuk hormat, terima kasih banyak kepada rekan kultivator Huang Xiaolong karena telah menyelamatkan aliansi soliterku. Tanpamu, kami pasti sudah punah. Di masa depan, kami akan mengikuti perintah rekan kultivator Huang tanpa bertanya apapun. Bab 3562/4 miliar. Jiang Hong menyatakan kesetiaannya kepada Huang Xiaolong. Dari apa yang dia katakan, tidak ada keraguan tentang itu. Aliansi soliter akan mendengarkan Huang Xiaolong sejak saat itu. Sambil melambaikan tangannya dengan santai, Huang Xiaolong terkekeh, pemimpin aliansi Jiang Hong menanggapi ini terlalu serius. Setelah berbicara sedikit lebih lama, Wang Zhaixu, Tao Xi, dan yang lainnya melaporkan hasil pertempuran. Berkat pengejaran mereka yang tak kenal lelah, mereka berhasil menangkap total 80 ahli. Salah satu dari mereka berada di puncak tahap penyelesaian besar. Sayang sekali sisanya lolos, Ao Shenghai menghela nafas. Lebih dari 300 dari mereka berhasil melarikan diri. Tidak apa-apa, kita akan membunuh mereka. Mereka tidak akan bisa lari selamanya. Huang Xiaolong bergumam. Setelah pertempuran itu, kekuatan kedua aliansi terbesar mengalami pukulan telak. Bahkan seseorang setingkat Xuan Hong pun tertangkap. Bahkan jika Kun Feng bekerja sama dengan Chen Yizhen dan Lin Tong, tidak ada yang perlu ditakutkan oleh Huang Xiaolong. Segera setelah itu, Huang Xiaolong memerintahkan agar semua ahli yang ditangkap dibawa kepadanya. Para ahli dari Istana Penciptaan dan Aliansi Surga Abadi gemetar tak terkendali ketika mereka dibawa. Mereka melihat betapa buruknya Xuan Hong dipukuli oleh Huang Xiaolong sebelumnya. Bahkan Dewa Alam Semesta setengah langkah pun hancur berkeping-keping. Jika dia ingin berurusan dengan mereka, mereka akan menderita tanpa henti. Huang Xiaolong mengalihkan pandangannya ke seluruh tahanan dan tertuju pada dua di antara mereka. Ada 5 ahli di alam semesta pertama yang memiliki garis darah Huang Long, dan 2 yang terakhir berlutut di hadapannya. Salah satunya disebut Ao Fei, Dewa Penciptaan pada tahap penyelesaian agung, dan yang lainnya adalah Ao Bifeng, Dewa Penciptaan pada tahap penyelesaian agung. Saat mereka melihatnya berjalan mendekati mereka, mereka merasakan keputusasaan bersemi di hati mereka. Tuan Huang Xiaolong, kami tidak bermaksud tidak hormat. Kami hanya melawanmu karena kami mendapat perintah. Ao Fei tergagap. Ao Bifeng mengangguk dan memohon belas kasihan. Tanpa kesabaran untuk menjelaskan dirinya, Huang Xiaolong melemparkannya ke dalam tungku matahari bulan. Tidak seorang pun berani berbicara mewakili mereka karena takut menimbulkan kemarahan Huang Xiaolong. Tenang saja, aku tidak akan membunuh siapapun yang menyerah. Huang Xiaolong berbicara sambil melihat yang lain. Kalian hanya punya satu kesempatan. Pikirkan baik-baik keputusan yang akan kalian buat. Aku bersedia untuk tunduk. Aku akan melaksanakan perintah Tuan Huang Xiaolong bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Salah satu ahli alam Dewa Penciptaan dari Istana Penciptaan berteriak. Di markas besar Aliansi Surga Abadi. Apa, pasukan besar yang dibentuk oleh para ahli dari faksi kita dan Istana Penciptaan kalah. Lin Tong menatap Jiang Yan dengan tak percaya. Dengan ekspresi rumit Jiang Yan melanjutkan, ya, aliansi soliter hampir dimusnahkan ketika Huang Xiaolong muncul. Dia menyelamatkan Jiang Hong dari serangan gabungan Xuan Hong dan Chen Yizhen. Huang Xiaolong. Lin Tong menatap Jiang Yan dengan mata terbuka lebar. Benar sekali, selama ini kita meremehkan anak itu. Dia berhasil menciptakan 3 dunia besar. Jiang Yan merasa tenggorokannya kering dan dia menjelaskan, dari mereka yang lolos, kami mengetahui bahwa Huang Xiaolong memiliki lebih dari 11 miliar unit energi kosmos agung. Bahkan, mungkin saja dia telah melampaui angka 12 miliar unit. Selain itu, dia memiliki pohon Dewa Naga Bintang. Xuan Hong dan pemimpin aliansi Chen gagal menghadapinya bahkan ketika mereka bekerja sama. Lin Tong terjatuh ke belakang kursinya saat ombak menghantam hatinya, 12 miliar unit energi kosmos agung. Pohon Dewa Naga Bintang. Ao Ying dan yang lainnya ditangkap oleh Huang Xiaolong sendirian, dia tidak membawa ahli tersembunyi apapun bersamanya. Senyum pahit terbentuk di wajah Jiang Yan. Kali ini, pemimpin aliansi kita berhasil melarikan diri. Xuan Hong tidak seberuntung itu. Dengan wajah cemberut, Jiang Yan bergumam, sekarang, hanya Master Istana Mei Jie yang bisa menekan Huang Xiaolong. Namun, dia sudah lama menghilang. Bahkan Kun Feng tidak bisa menghubunginya. Dengan kata lain, di alam semesta pertama, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Huang Xiaolong. Jiang Yan menyebutkan beberapa hal tentang pertempuran itu, dan wajah Lin Tong berubah menjadi hijau ketika dia mendengar bahwa Tao Xi dan yang lainnya telah menyerah kepada Huang Xiaolong. Kirimkan orang-orang kita untuk memusnahkan kerajaan surgawi Tao Xi. Lin Tong meraung marah. Tidak, pinta Jiang Yan. Pemimpin aliansi, yang terpenting adalah Chen Yizhen kembali. Kita perlu segera membentuk aliansi dengan Kun Feng untuk melawan Huang Xiaolong. Memusnahkan kekaisaran surgawi Tao Xi akan meredakan amarahmu untuk saat ini, tetapi itu tidak ada gunanya. Ekspresi Lin Tong tenggelam dan dia akhirnya memutuskan untuk mendengarkan Jiang Yan. Juga, kita perlu meminta dukungan dari aliansi 100 kekaisaran. Jiang Yan melanjutkan, dengan Istana Penciptaan dan aliansi 100 kekaisaran, kita tidak akan takut pada Huang Xiaolong. Tapi, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lin Tong mengerutkan kening.
Mereka seharusnya sudah tahu tentang pertempuran di aliansi soliter. Mereka seharusnya takut dia akan bergerak melawan mereka selanjutnya, dan kita bisa memanfaatkan itu untuk menarik mereka. Baiklah, ayo kita lakukan. Lin Tong mengangguk setuju. Sayangnya berita tentang menyerahnya aliansi 100 kekaisaran datang beberapa hari kemudian. Huang Xiaolong bergerak lebih awal dari yang diharapkan. Dengan kekuatan Huang Xiaolong dan bantuan Wang Zhaixu, aliansi 100 kekaisaran dengan cepat menyerah. F***CK, Lin Tong meraung marah saat dia menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Huang Xiaolong tidak berhenti di situ. Dia membawa semua orang untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap aliansi surga abadi. Ketika dia tiba, Lin Tong tidak terlihat dimanapun. Yang mulia, kami menemukan bahwa Lin Tong, Chen Yizhen, dan Kun Feng saat ini bersembunyi di Istana Penciptaan. Kata Ao Shenghai, haruskah kita menyerang mereka sekarang? Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak untuk saat ini. Dengan formasi besar yang ditinggalkan Mei Jie, Huang Xiaolong tidak akan mampu berbuat apapun terhadap mereka dengan 12 miliar unit energi kosmos besar. Setelah memutuskan untuk tidak melancarkan serangan, Huang Xiaolong memilih mengasingkan diri. Sebelum itu, dia memberikan perintah untuk mengumpulkan setiap ahli di alam dewa penciptaan. Selain mereka yang berada dalam aliansi besar, ada sekitar 400 dewa penciptaan yang berkeliaran. Mereka adalah sumber kekuatan yang sangat kuat jika dia bisa mendapatkan dukungan mereka. Huang Xiaolong mengasingkan diri selama lebih dari 200.000 tahun. Ketika ia melahap garis darah Huang Long di Ao Fei dan Ao Bifeng, jumlah energi kosmos agung yang ia kumpulkan mencapai angka 13,4 miliar. Huang Xiaolong juga menggunakan harta yang dimiliki Kai Dong, Xuan Hong, dan yang lainnya untuk membawa puncak petir ungu dan tungku matahari bulan ke tingkat artefak kosmos tingkat tinggi. Ketika dia keluar dari pengasingannya, dia terkejut menemukan pesan yang disampaikan oleh Pangu. Bab 3563, munculnya Meng Tian dan Huang Sheng. Apa? Meng Tian benar-benar menemukan Huang Sheng dan mereka membentuk aliansi. Huang Xiaolong menatap Pangu dengan kaget. Ya, Pangu mendesah. Mereka berdua mengumpulkan lebih dari 200 dewa penciptaan entah dari mana untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap dunia naga berkobar. Kalau bukan karena pasangan naga bintang dan 3 leluhur bambu, dunia naga berkobar pasti sudah lama hancur. Bahkan dengan kekuatan mereka, kita tidak bisa bertahan lama. Pihak lain membawa terlalu banyak ahli. Ada lebih dari 30 dari mereka yang berada di puncak tahap penyelesaian besar. Ada lebih dari 50 dari mereka yang berada pada tahap penyelesaian besar. Pangu menggertakkan giginya karena kesal. Meng Tian dan Huang Sheng juga menyatakan bahwa mereka akan menghancurkan dunia Pangu setelah mereka selesai dengan dunia naga berkobar. Mereka berencana untuk menghancurkan semua yang berhubungan denganmu. Huang Xiaolong berencana untuk menghadapi Kun Feng, Lin Tong, dan Chen Yizhen sekarang setelah dia meninggalkan pengasingannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Pangu, dia hanya bisa kembali ke alam semesta naga api untuk menghadapi keduanya. Dia telah lama mencari mereka berdua. Sekarang setelah mereka akhirnya muncul, Huang Xiaolong tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Terutama bagi Huang Sheng. Saat dia menangkap Huang Sheng, ayahnya akan dapat pulih. Pangu menggelengkan kepalanya saat mendengar Huang Xiaolong ingin kembali ke alam naga api. Bahkan jika kamu, Ao Shenghai, Ao Guang, dan Wang Meiki kembali, kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Ketika dia bergegas ke alam semesta pertama dalam keadaan panik, dia segera menghubungi Ao Shenghai untuk mencari Huang Xiaolong. Dia tidak mengetahui apapun yang terjadi selama bertahun-tahun, dan dia tidak tahu bahwa muridnya telah menaklukkan banyak ahli. Mengenai fakta bahwa Huang Xiaolong memiliki lebih dari 10 miliar unit energi kosmos agung, mustahil bagi Pangu untuk mengetahuinya. Lagi pula, dia bahkan tidak mencobanya. Huang Xiaolong menatap Pangu dengan tercengang sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Guru, tidakkah Anda mendengar tentang semua yang terjadi di alam semesta pertama? Hah, apa yang kau bicarakan? Pangu mengerutkan kening. Ao Shenghai, Ao Guang, dan Wang Meiki tidak akan menjadi satu-satunya yang mengikutiku kembali ke alam semesta naga berkobar. Sekarang, aku mengendalikan setengah dari kekuatan di alam semesta pertama. Huang Xiaolong menjelaskan. Apa? Pangu meraung sambil menatap Huang Xiaolong, tercengang. Itu bukan separuh dunia hebat yang mereka bicarakan. Itu separuh dari alam semesta pertama. Tunggu dulu, bukankah ada lebih dari 1.300 dewa pencipta di alam semesta pertama? Bukankah itu berarti, tatapan mata Pangu berubah saat dia menatap muridnya. Sekarang aku punya lebih dari 8 bawahan di alam dewa penciptaan. Huang Xiaolong mencibir. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Pangu merasakan lidahnya kaku dan ekspresi kebingungan terbentuk di wajahnya. Di alam semesta naga berkobar, paling banyak hanya ada 40 dewa penciptaan. Ya, Huang Xiaolong tersenyum. Selama bertahun-tahun ia hidup menyendiri, sekelompok besar ahli datang untuk bersumpah setia kepadanya. Tanpa melebih-lebihkan, Huang Xiaolong mengendalikan faksi terkuat di alam semesta pertama. Bahkan gabungan dari aliansi surga abadi dan istana penciptaan tidak dapat menyainginya. Pasukan mereka yang tersisa berjumlah sekitar 500 orang. Setelah memikirkannya sejenak, Huang Xiaolong mengumpulkan semua orang dan memilih 300 dari mereka untuk mengikutinya kembali ke alam semesta naga berkobar. Ketika dia pergi, dia memberitahu Wang Zhaixu dan yang lainnya untuk menunggu kepulangannya. Mereka harus menjaga markas dengan segala cara dan mereka harus menghindari bentrokan dengan anggota istana penciptaan. Mereka meninggalkan alam semesta pertama dengan menaiki kapal terbang tingkat artefak penciptaan. Kapal terbang itu adalah sesuatu yang berhasil diperolehnya dari Xuan Hong, dan itu merupakan kapal terbang tercepat yang dimilikinya.
Ketika Pangu menatap kapal terbang di bawah kakinya, dia mendesah, Xiaolong, terima kasih padamu, akhirnya aku bisa menginjakkan kaki di kapal terbang kelas atas. Hahaha. Kamu bisa mengambilnya saat kita kembali. Mainkan sesukamu. Huang Xiaolong terkekeh. Pangu menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan. Apa, aku tidak bisa menerima sesuatu yang semahal itu. Bukankah ini satu-satunya kapal terbang kelas atas yang kau miliki? Jika aku mengambilnya, apa yang akan kau gunakan? Kun Feng punya satu lagi. Aku akan merampoknya nanti. Huang Xiaolong tertawa. Kalau begitu, aku pasti tidak akan mengambilnya. Jika naga tua itu bertanya di mana aku mendapatkannya, kau akan terlihat seperti murid yang buruk karena lebih memihak pada satu guru. Huang Xiaolong akhirnya mengangguk. Karena Pangu tidak menginginkannya, dia tidak akan memaksakan masalah ini. Sepanjang jalan, Huang Xiaolong tidak berhenti sedetik pun. Dia langsung menyerang ke arah Blazing Dragon Universe. Jika mereka bertemu planet atau dunia besar manapun, dia akan menyingkirkan mereka. Meski begitu, mereka butuh waktu beberapa bulan untuk kembali. Lagi pula, jarak antara dua alam semesta terlalu jauh. Huang Xiaolong langsung menyerang dunia naga berkobar begitu mereka kembali. Ketika itu terjadi, Meng Tian dan Huang Sheng menatap dingin ke arah istana surgawi naga berkobar. Mereka mengirim murid-murid mereka untuk membombardir formasi besar itu tanpa henti. Dalam waktu yang dibutuhkan Huang Xiaolong untuk kembali, Meng Tian dan Huang Sheng telah lama menghancurkan formasi di sekitar dunia naga berkobar. Sekarang, semua orang memfokuskan pertahanan mereka pada formasi besar di sekitar kekaisaran surgawi naga berkobar. Sialan, bagaimana Huang Xiaolong bisa mengenal pasangan naga bintang? Kalau bukan karena mereka, kita pasti sudah memusnahkan naga tua itu sejak lama. Meng Tian meraung. Huang Sheng mencibir sebagai tanggapan, jadi bagaimana jika mereka adalah dewa alam semesta setengah langkah, ini akan segera berakhir. Meskipun pasangan naga bintang kuat, mereka hanya memiliki 30 ahli yang melindungi kekaisaran langit naga api. Meng Tian dan yang lainnya membawa 200 dewa penciptaan. Mereka menang dalam jumlah besar. Setengah bulan berlalu, dan penghalang di sekitar istana surgawi mulai bergetar. Jika terus seperti ini, penghalang itu akan hancur dalam waktu kurang dari 1 jam. Ao Xing mulai panik. Berbalik ke Huang Long, dia berkata, saat itu terjadi, aku akan melindungi pelarianmu. Dengan kekuatan mereka, pasangan naga bintang akan mampu menjamin keselamatan Huang Long. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk yang lainnya. Tapi, Huang Long mengerutkan kening. Bab 3564, tidak ada yang bisa lari. Apa yang akan terjadi jika kita pergi? Tanya Huang Long. Naga tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, kami akan menyelamatkan siapapun yang kami bisa. Alasan mengapa kau ditangkap adalah karena aku. Jika kau jatuh ke tangan Huang Sheng lagi, aku tidak akan bisa menjelaskan diriku kepada Xiaolong. Huang Long menatap naga tua itu dan mendesah. Sangat cepat, setengah jam berlalu. Formasi di sekitar istana hancur berkeping-keping akibat ledakan dahsyat dan puing-puing berhamburan kemana-mana. Wajah naga tua itu dan yang lainnya berubah. Mereka tidak menyangka musuh akan menghancurkan pertahanan mereka secepat itu. Begitu formasi itu hancur, Meng Tian dan yang lainnya menyerbu ke dalam istana dengan artefak penciptaan di tangan. Sambil tertawa terbahak-bahak, Huang Sheng menyapa mereka, dasar orang tua brengsek, kita bertemu lagi. Dia menoleh ke arah Huang Long dan melanjutkan, Huang Long, karena kamu memilih untuk kembali, kamu tidak bisa menyalahkanku atas apa yang akan terjadi. Huang Xiaolong tidak akan bisa menyelamatkanmu kali ini. Huang Long menatap Huang Sheng dengan niat membunuh yang terpancar dari matanya, Huang Sheng, jaga dirimu. Suatu hari, Xiaolong akan memurnikan garis keturunanmu dan melahap jiwamu. Melahap jiwaku, haha, mari kita lihat apakah bocah kecil itu cukup mampu. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, turunkan mereka. Jangan biarkan satu pun lolos. Para ahli di belakangnya mengangguk serempak dan mereka menerkam Huang Long, naga api, dan yang lainnya. Untuk menghentikan pasangan naga bintang, Meng Tian memimpin 20 ahli untuk mengepung mereka. Mereka gagal menerobos pengepungan dalam waktu singkat. Adapun Huang Long, ia diserang oleh 4 ahli pada tahap penyelesaian akhir. Tidak ada satupun dari mereka yang lebih lemah darinya saat ia berada di kondisi puncaknya. Karena luka-lukanya, ia dengan cepat dikalahkan. Meng Tian dan Huang Sheng bersukacita saat melihat Huang Long telah jatuh ke tangan mereka. Huang Long, kali ini, kau harus menyerah pada takdir. Aku akan melahap garis keturunan dan jiwa Daomu kali ini. Huang Sheng tertawa terbahak-bahak. Namun, seberkas cahaya keperakan menerobos kehampaan dan melesat ke arah kelompok penyerang raksasa itu. Meng Tian dan Huang Sheng gagal bereaksi ketika teriakan mengerikan terdengar dari salah satu anak buah mereka. Orang yang terpental itu memiliki lubang di dahinya saat mereka melihatnya. 3 sinar cahaya lagi menerobos langit. Hati-hati, teriak Huang Sheng dan Meng Tian bersamaan. Mereka agak terlambat. 3 dewa penciptaan yang berdiri di samping Huang Long terlempar. Semua orang berhenti mendadak ketika mereka melihat perubahan situasi yang tiba-tiba. Keheningan meliputi daratan. Itu adalah paku jiwa perak dari Istana Penciptaan. Pasangan naga bintang langsung mengenali senjata itu. Istana Penciptaan, paku jiwa perak, wajah Meng Tian dan yang lainnya berubah. Paku jiwa perak adalah salah satu senjata paling mengerikan di Istana Penciptaan. Konon, jumlah mereka awalnya hanya 100. Hanya 4 penguasa istana yang mampu menggunakannya. Setiap kali paku jiwa perak digunakan, mereka akan langsung menusuk jiwa target. Energi kosmos agung mereka akan segera disegel dan mereka akan memasuki kondisi lumpuh. Apakah kepala istana-istana penciptaan telah tiba?
Pasangan naga bintang terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Istana Penciptaan menyelamatkan Huang Long. Saat semua orang kebingungan, sebuah kapal terbang besar muncul dalam pandangan mereka. Kapal terbang itu mendekat dengan kecepatan yang mengerikan dan memancarkan gelombang energi yang sangat kuat. Ini adalah kapal terbang kelas atas. Itu milik Xuan Hong dari Istana Penciptaan. Ao Xing terkejut. Sebuah kapal terbang milik seorang kepala istana dari Istana Penciptaan. Ketika mereka melihat siapa yang berdiri di haluan kapal, mereka terkejut. Huang Xiaolong, Yang Mulia, Meng Tian, Huang Zheng, Ao Xing, Huang Long, dan semua orang yang hadir berteriak serempak. Huang Xiaolong berdiri di samping Pangu, Ao Shenghai, Ao Guang, dan Wang Meiki sambil menatap semua orang yang berdiri di bawah. 300 ahli yang di bawah Huang Xiaolong tidak terlihat dimanapun. Ketika semua orang menatap Huang Xiaolong dengan kaget, dia mengambil kapal dan mendekati Huang Long. Ayah, guru, saya terlambat. Huang Zheng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Huang Xiaolong, kamu tepat waktu. Hahaha, kamu di sini untuk bagian terbaik. Tahan, hati-hati, mungkin itu jebakan. Meng Tian mengingatkannya. Kedatangan Huang Xiaolong yang tiba-tiba membuatnya sedikit waspada. Lagi pula, mengapa Istana Penciptaan memberi Huang Xiaolong kapal terbang kelas atas? Apakah seorang kepala istana datang bersama Huang Xiaolong? Di mana mereka? Huang Zheng mengangguk ketika mendengar apa yang dikatakan Meng Tian. Dia menoleh ke Huang Xiaolong dan bergumam, Huang Xiaolong, kamu cukup cakap. Siapa yang mengira kamu bisa mengundang anggota Istana Penciptaan untuk membantumu? Baiklah, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Kamu bisa membawa mereka keluar sekarang. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Sepertinya Huang Zheng cukup percaya diri. Dia sama sekali tidak memandang Istana Penciptaan. Apa yang bisa dia andalkan? Huang Xiaolong menatap Huang Zheng dan Meng Tian sebelum menatap para ahli yang mereka bawa. Selain Istana Penciptaan dan Aliansi Surga Abadi, tidak ada aliansi lain yang tampaknya memiliki begitu banyak ahli. Sedangkan untuk 30 lebih ahli di puncak tahap penyelesaian agung, bahkan Istana Penciptaan tidak akan mampu memobilisasi mereka sebanyak itu. Di mana di dunia Huang Zheng dan Meng Tian menemukan mereka? Huang Xiaolong memanggil para ahli yang dibawanya sambil mempertanyakan sumber kekuatan Meng Tian. Dengan pemanggilannya, 300 ahli muncul di langit. Huang Zheng dan Meng Tian melihat sekeliling mereka dengan kaget. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. 300 ahli di alam Dewa Penciptaan. Istana Penciptaan hanya memiliki 300 orang di puncak kekuatan mereka. Bagaimana mereka bisa mengirim semua orang untuk membantu Huang Xiaolong? Huang Long, sang naga tua, dan pasangan naga bintang sama-sama tercengang. Huang Xiaolong menoleh ke arah Huang Zheng dan Meng Tian dan membalas ancaman mereka sebelumnya. Huang Zheng, Meng Tian, aku sudah mencari kalian selama bertahun-tahun. Siapa yang mengira kalian akan melompat keluar sendiri? Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Ekspresi Huang Zheng dan Meng Tian berubah, tetapi mereka menyerang Huang Xiaolong secara bersamaan. Tidak ada yang menyangka mereka akan bergerak begitu tiba-tiba. Mereka tidak dapat membantu Huang Xiaolong meskipun mereka mau. Bab 3565, Penguasa Naga. Hati-hati, teriak Ao Xing, Huang Long, dan yang lainnya. Berbeda sekali dengan ekspresi di wajah orang-orang di bawah, Tao Xi dan yang lainnya menatap Meng Tian dan Huang Zheng dengan iba. Tanpa banyak ketegangan, mereka terpental oleh satu tendangan dari Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tidak akan menahan pukulannya saat berhadapan dengan mereka berdua. Dia menggunakan 90% kekuatannya dalam tendangan itu. Karena kakinya mendarat tepat di wajah mereka, tengkorak mereka hancur berkeping-keping. Saat jeritan mereka yang menyedihkan menembus udara, mereka terpental ke sudut acak di Blazing Dragon Celestial Empire. Pasangan naga bintang, naga tua, dan Huang Long menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Ini, naga tua itu menatap Huang Zheng dan Meng Tian yang telah dipukuli hingga terkapar ke tanah. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat menandingi Huang Zheng. Apalagi Meng Tian yang lebih kuat dari itu. Meski begitu, mereka berdua dikalahkan oleh Huang Xiaolong dengan satu serangan. Pandangan penuh tanya dilemparkan ke arah Huang Xiaolong. Melihat ekspresi di wajah mereka, Huang Xiaolong terkekeh. Saat tinggal di alam semesta pertama, aku berhasil mengumpulkan lebih dari 10 miliar unit energi kosmos agung. Menunjuk ke arah Zhu Yaowen, Yang Gang, dan mereka yang muncul di tengah, dia melanjutkan, mereka adalah bawahanku. 10 miliar unit energi kosmos agung. 3 bawahan di alam Dewa Penciptaan. Huang Long dan yang lainnya kehilangan kata-kata setelah mendengar apa yang dikatakannya. Jika mereka tahu bahwa mereka bertiga hanya sebagian kecil dari faksi Huang Xiaolong, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan? Para ahli yang datang bersama Meng Tian dan Huang Zheng tidak berani membuat gerakan gegabah saat mereka menatap Huang Xiaolong. Dengan satu langkah, Huang Xiaolong tiba di atas Meng Tian dan Huang Zheng. Saat mereka terhempas jauh ke dalam tanah, Huang Xiaolong dengan santai menunggu mereka muncul. Wajah mereka benar-benar rusak. Meskipun dia hanya menggunakan 90% kekuatan dalam tendangannya, mereka berdua jauh dari mampu menahannya. Bahkan Dewa Alam Semesta setengah langkah pun akan dihajar habis-habisan oleh Huang Xiaolong, apalagi mereka berdua. Namun, Huang Zheng tiba-tiba melompat ke udara saat kapak raksasa muncul di tangannya. Itu adalah artefak penciptaan tingkat atas yang telah dia pelihara dan kapak itu menebas ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, pergilah ke neraka. Sambil mengangkat tangannya dengan santai, Huang Xiaolong menangkis kapak itu dengan tangan kosong. Wah, lengan Huang Xiaolong baik-baik saja, tetapi sebuah goresan muncul di kapak Huang Zheng. Matanya melotot ketika dia melihat hasil pertukaran itu.
Dia telah memelihara kapak naga miliknya selama bertahun-tahun, dan dia menggunakan harta yang sangat banyak untuk melakukannya. Bahkan jika dia bertarung dengan Pangu yang memiliki kapak Pangu, tidak mungkin senjatanya akan rusak. Pasangan naga bintang, naga tua, dan yang lainnya memandang Huang Xiaolong seolah-olah mereka sedang melihat monster. Jika dia bisa menghentikan artefak penciptaan tingkat atas dengan tubuhnya sendiri, bukankah itu akan membuat fisiknya sebanding dengan harta karun alam semesta? Bahkan jika tidak bisa, itu tidak akan terlalu jauh. Ketika Huang Zheng masih terpaku, tinju Huang Xiaolong tiba. Tinju itu menembus dada Huang Zheng dan membuat lubang di jantung dao pria itu. Meng Tian, yang baru saja merangkak keluar dari lubangnya, hendak bergegas untuk memberi Huang Xiaolong sedikit penjelasan. Ia berhenti mendadak saat melihat apa yang terjadi pada Huang Zheng. Berbalik perlahan, Huang Xiaolong menampakkan senyum saat menatap Meng Tian. Kenapa kalian tidak melakukan apa-apa? Hancurkan dia sekarang juga, Meng Tian berteriak kepada para ahli yang datang bersamanya. Kembali ke dunia nyata, mereka menyerang Huang Xiaolong. Buka formasi, tangkap mereka semua, kata Huang Xiaolong kepada Zhu Yaowen. Mereka sibuk menyiapkan formasi besar sebelumnya, dan itulah alasan mereka tidak muncul bersama Huang Xiaolong. Meskipun formasi itu disusun dengan tergesa-gesa, mereka masih bisa menghentikan Meng Tian dan yang lainnya untuk segera melarikan diri. Penundaan singkat itu lebih dari cukup bagi Huang Xiaolong untuk menghadapi mereka. Saat dia memberi perintah, formasi besar itu terungkap ke dunia. Sebuah penghalang cahaya besar terbentuk di langit di atas, menghalangi semua koneksi ke dunia luar. Zhu Yaowen dan yang lainnya menyerang para ahli yang dibawa Meng Tian dan Huang Zheng. Pertempuran mencapai klimaksnya dengan segera. Pasangan naga bintang, naga tua, Huang Long, dan yang lainnya turut menyerbu ke dalam keributan. Dengan dukungan yang dibawa Huang Xiaolong, mereka akhirnya bisa melepaskan semua amarah mereka yang terpendam. Ini luar biasa. Ao Xing tertawa terbahak-bahak sambil menyerang para penyerang pertama. Setelah berbulan-bulan hidup di bawah tekanan dan diserang setiap hari, Ao Xing akhirnya bisa melepaskan semua kebencian di hatinya. Huang Xiaolong bertugas menekan Meng Tian dan Huang Zheng. Meskipun ia dapat mengalahkan mereka dalam sekejap, ia memilih untuk bermain-main dengan mereka. Meskipun ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, mereka tetap saja babak belur. Mereka berdua adalah ahli yang berdiri di puncak piramida kekuatan di alam semesta masing-masing, dan mereka tidak pernah dipermalukan sepanjang hidup mereka. Dalam kemarahan, mereka berpikir untuk mengorbankan sebagian kekuatan mereka untuk menjatuhkan Huang Xiaolong bersama mereka. Sayangnya, mereka terlalu lemah untuk menyebabkan kerusakan serius pada Huang Xiaolong. Ledakan, saat pertempuran berlangsung selama setengah jam, mereka terjatuh ke tanah berkali-kali. Mereka merangkak berdiri, dalam kondisi yang mengerikan. Baju zirah ilahi di sekujur tubuh mereka hancur berantakan, dan noda darah ada di mana-mana. Huang Xiaolong, cukup, kita adalah bawahan penguasa naga. Meng Tian melotot ke arah Huang Xiaolong dan mendengus, jika kita gagal kembali, dia tidak akan pernah memaafkanmu. Dengan kekuatannya, dia bisa melenyapkan dewa alam semesta setengah langkah sesuka hatinya. Huang Zheng melanjutkan, benar sekali. Memangnya kenapa kalau kamu punya 10 miliar unit energi kosmos agung? Kamu tidak lebih dari setitik debu di hadapan Tuan Naga. Huang Xiaolong mengerutkan kening dan menatap para ahli yang datang bersama mereka. Apakah mereka semua juga bawahan penguasa naga? Benar sekali. Kau tidak mungkin bisa membayangkan betapa kuatnya penguasa naga. Huang Zheng mencibir. Huang Xiaolong, sebaiknya kau pikir-pikir dulu. Pasangan naga bintang dan yang lainnya tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Meng Tian. Penguasa naga, membasmi dewa alam semesta yang setengah langkah. Benarkah? Huang Xiaolong menatap Huang Zheng dengan kilatan amarah di matanya. Siapa peduli jika dia adalah penguasa naga? Dia bisa menjadi penguasa ayam, aku tidak peduli. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan lolos. Baiklah, aku sudah cukup bersenang-senang mempermainkan kalian. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Kata Huang Xiaolong sebelum muncul di hadapan mereka berdua sekali lagi. Dengan satu serangan telapak tangan, dia menghancurkan mereka ke tanah. Bab 3566, Kedalaman Ruang Tak Dikenal. Huang Xiaolong, lepaskan kami segera. Penguasa naga tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Meng Tian dan Huang Zheng meraung putus asa. Sambil mengencangkan cengkeramannya, api muncul dari tubuhnya dan membakar mereka berdua. Teriakan langsung terdengar dari bibir mereka. Kita akan bicara saat dia datang. Huang Xiaolong bergumam sebelum menyegel energi kosmos agung mereka. Dia melemparkannya ke dalam tungku matahari bulan tanpa peduli apapun. Setelah berurusan dengan mereka berdua, dia beralih ke yang lain. Tidak butuh waktu lama bagi kedua ratus ahli itu untuk ditekan. Xiaolong, haruskah kita khawatir tentang penguasa naga? Tanya Huang Long. Kita akan menghadapinya saat waktunya tiba. Bahkan jika penguasa naga datang, aku akan ada di sana untuk menghentikannya. Huang Xiaolong menghela napas. Dengan 13,4 miliar unit energi kosmos agung dan pohon dewa naga bintang, Huang Xiaolong benar-benar tidak khawatir bahwa penguasa naga akan datang. Bagaimanapun, dia mungkin akan mencapai 15 miliar unit energi kosmos agung setelah melahap Huang Zheng. Benar sekali, saudara Huang Long, penguasa naga mungkin memiliki kekuatan yang mengejutkan, tetapi Xiaolong memiliki 3 dunia besar. Dia pasti akan menjadi yang terkuat di 13 alam semesta. Ao Xing menyeringai. Tidak akan lama lagi sampai Huang Xiaolong menyatukan 13 alam semesta. Naga api tersenyum, sekarang, aku khawatir bahkan 10 orang sepertiku tidak akan sebanding dengan Xiaolong. Itu tidak mungkin, kan? Huang Long menatap naga tua itu dengan tak percaya. Namun, naga tua itu tertawa geli di detik berikutnya. Bukankah kau berada di puncak tahap penyelesaian agung?
Kau seharusnya mengerti seberapa kuat seseorang saat mereka menembus angka 10 miliar unit. Saat seseorang menembus angka 10 miliar unit, mereka akan memasuki dunia yang sama sekali baru. Ao Meixia terkekeh, dia benar. Bahkan jika Ao Xing dan aku bekerja sama, kami tidak akan mampu menghalangi satu serangan pun dari Xiaolong. Huang Long menatap mereka dengan kaget. Pasangan naga bintang adalah dewa alam semesta setengah langkah. Meski begitu, mereka tidak yakin bisa menerima satu pukulan pun dari Huang Xiaolong. Huang Long menatap putranya, dan dia disambut oleh seringai menyebalkan di wajah bocah nakal itu. Sepertinya mereka benar. Jika Huang Xiaolong baru saja menembus angka 10 miliar, dia mungkin akan bertarung seri dengan pasangan naga bintang. Sekarang, dia memiliki 13,4 miliar unit energi kosmos agung. Kekuatan yang dimilikinya sangat menakutkan. Huang Long merasakan sedikit kegembiraan saat melihat pengakuan diam-diam Huang Xiaolong bahwa ia dapat mengalahkan pasangan naga bintang. Setelah Huang Xiaolong memberi perintah kepada Zhu Yaowen dan yang lainnya untuk membersihkan medan perang, dia kembali ke istana kekaisaran bersama naga tua dan yang lainnya. Ketika semua orang sudah tenang, Huang Xiaolong menceritakan semua yang terjadi di alam semesta pertama. Ia memberitahu mereka bahwa ia memiliki lebih dari 800 dewa penciptaan yang melayani di bawahnya di alam semesta pertama. Di masa depan, aku harus bergantung padamu, bocah kecil. Huang Long terkekeh geli. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, naga api itu menyelenggarakan pesta besar untuk merayakan kekuatan Huang Xiaolong dan merayakan penangkapan Huang Sheng. Saat jamuan makan selesai, Huang Xiaolong mulai mengobati luka Huang Long. Dia melepaskan Huang Sheng dari tungku matahari dan bulan sambil menyeringai. Huang Xiaolong, apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Huang Sheng bisa menebak apa yang akan mereka lakukan ketika dia melihat Huang Long dan dia mulai panik. Apa yang sedang kulakukan? Huang Xiaolong mencibir. Apa kau lupa apa yang telah kau lakukan pada ayahku? Aku akan membalas budi sekarang juga. Aku akan memberimu kesempatan untuk memperbaiki garis keturunanmu. Jelas, itu bukan perasaan yang menyenangkan ketika garis keturunan seseorang disempurnakan. Ketika Huang Sheng berjuang mati-matian dan berteriak, Huang Xiaolong mengirimkan akar pohon Dewa Naga Bintang yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tubuh Huang Sheng. Dia menyedot garis keturunan Huang Sheng sedikit demi sedikit. Dia tidak mengambil kekuasaan itu untuk dirinya sendiri karena dia menyerahkannya kepada ayahnya, Huang Long. Duduk di udara, Huang Long mengedarkan jurus rahasianya untuk menerima kekuatan tersebut. Karena kekuatan Huang Sheng berasal darinya sejak awal, tidak butuh waktu lama baginya untuk memulihkan kekuatannya. Luka-lukanya sembuh dengan cepat. Akhirnya, ia kembali ke kondisi puncaknya. Senyum terlihat di wajah Huang Xiaolong saat dia bertanya, "Ayah, bagaimana perasaanmu?" Huang Long menganggukkan kepalanya saat merasakan kekuatannya kembali. Sudah kembali. Bahkan, aku yakin aku menjadi sedikit lebih kuat. Huang Xiaolong menghela napas lega. Bagus sekali. Dia akhirnya merawat luka Huang Long. Demi menyelamatkan ayahnya, Huang Xiaolong telah melalui banyak hal. Sekarang, dia akhirnya bisa tenang. Sekarang setelah Huang Long pulih, Huang Xiaolong memilih mengasingkan diri untuk menyempurnakan garis keturunan Huang Sheng yang tersisa dan energi kosmos agungnya. Huang Sheng berjuang tanpa henti ketika Huang Xiaolong melahapnya, tetapi ia gagal mengubah nasibnya. Puluhan ribu tahun kemudian, Huang Sheng mencapai batasnya. Huang Xiaolong, aku mengutukmu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos bahkan jika kau mati. Teriak Huang Sheng. Di masa depan, Tuan Naga akan menangkapmu dan membuatmu menderita lebih parah dari kematian. Dia akan mencabut jiwamu. Huang Xiaolong mencengkeram leher Huang Sheng dan mendengus, jangan khawatir. Aku akan mengambil jiwamu sebelum itu terjadi. Setelah dia berbicara, dia mulai melihat ke dalam jiwa Huang Sheng. Kerutan terbentuk di wajahnya. Dia berencana untuk mencari petunjuk tentang penguasa naga di benak Huang Sheng, tetapi sepertinya pria itu juga tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa penguasa naga berada di kedalaman tanah tak dikenal. Dia bahkan tidak tahu kekuatan sebenarnya dari penguasa naga. Tanah tak dikenal, Huang Xiaolong sedikit terkejut. Penguasa naga sebenarnya berada di kedalaman tanah tak dikenal. Dari apa yang diketahui Huang Sheng, Huang Xiaolong mengetahui bahwa ruang tak dikenal itu sangat besar. Ruang itu terhubung ke ke-13 alam semesta. Ia dapat memasuki tanah tak dikenal dari alam semesta naga berkobar, tetapi satu-satunya masalah adalah menemukan pintu masuknya. Huang Xiaolong menjadi semakin tertarik pada tanah tak dikenal. Perahu semesta juga berada di sana, dan Mei Jie berada di suatu tempat di sana. Sekarang, ahli tak dikenal yang dikenal sebagai penguasa naga juga ada di sana. Apa sebenarnya isi tanah tak dikenal itu? Ketika Huang Xiaolong menyelidiki jiwa Meng Tian dan yang lainnya, ia menemukan bahwa ada batasan kuat di sekitar ingatan mereka. Bahkan dengan kekuatannya, ia tidak dapat menembus batasan itu. Bab 3567, Yulong. Ketika menyadari bahwa ia tidak akan belajar apapun dari Meng Tian dan yang lainnya, Huang Xiaolong menyerah dengan enggan. Bagaimanapun, ia akan menuju ke tanah tak dikenal di masa depan. Ia akan tahu segalanya setelah melakukan penyelidikan. Tidak perlu khawatir tentang hal itu sekarang. Meninggalkan pengasingannya, Huang Xiaolong mencari pasangan naga bintang dan Starly sebelum kembali ke alam semesta naga bintang. Dia perlu menanyakan sesuatu kepada Star Dragon Universe saat dia kembali. Dia berjanji kepada Star Dragon Universe untuk membunuh Yulong sebelumnya, dan sekarang, dia mungkin tidak dapat membunuh orang itu, tetapi dia dapat menangkapnya. Mengapa kamu harus kembali ke alam semesta naga bintang? Huang Long dan yang lainnya terkejut dengan niatnya yang tiba-tiba untuk pergi ke sana. Aku berjanji kepada eksistensi tertinggi di tebing mata naga untuk membunuh Yulong.
Huang Xiaolong tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Aku hanya berhasil menemukan pohon Dewa Naga Bintang karena eksistensi tertinggi. Sekarang, saatnya bagiku untuk memenuhi janjiku. Ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada eksistensi tertinggi juga. Setelah mendengar alasannya, tidak seorang pun punya alasan untuk menghentikan Huang Xiaolong. Kapan kamu berencana berangkat ke sana? Tanya Huang Long. Huang Xiaolong memikirkannya sejenak sebelum menghela napas. Aku akan masuk sebentar. Aku berencana untuk pergi ke dunia arwah untuk mencari Xiao Fei dan yang lainnya sebelum pergi. Dia tidak pernah melihat mereka selama jutaan tahun. Dia tidak dapat berhenti memikirkan mereka dari waktu ke waktu. Baiklah, aku akan kembali bersamamu. Huang Long tersenyum. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka berangkat ke World of Departed Souls. Mereka tiba beberapa hari kemudian. Melihat Huang Xiaolong telah kembali, semua orang di keluarga Huang bersorak gembira. Setelah jutaan tahun, semua orang di keluarga Huang telah berhasil menembusnya. Yang terlemah di antara mereka telah berhasil menembus alam leluhur primal. Sebagian besar dari mereka berada di alam Dao Mulia, tetapi mereka masih jauh dari pemahaman tentang unsur-unsur. Setelah menghabiskan beberapa bulan bersama istri-istrinya, Huang Xiaolong memutuskan untuk berangkat ke alam semesta Naga Bintang. Bersama pasangan Naga Bintang, Starly, dan para ahli yang dibawanya dari alam semesta pertama, mereka menuju tujuan mereka. Huang Long dan Pangu memilih untuk tidak mengikuti Huang Xiaolong kali ini. Bersama anggota keluarga Huang, mereka mengantarnya pergi. Adapun Wang Meiki, dia memutuskan untuk tetap tinggal bersama keluarga Huang. Sebagai dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung, dia dapat membimbing semua orang dalam kultivasi mereka. Beberapa bulan kemudian, Huang Xiaolong dan yang lainnya akhirnya tiba di alam semesta Naga Bintang. Saat bergegas menuju Institut Naga Terendam di kapal terbang Xuan Hong, Huang Xiaolong menemukan banyak ahli yang menuju ke arah yang sama. Ketika akhirnya bertanya-tanya, ia menemukan bahwa Institut Naga Terendam hanya akan mengadakan turnamen seni bela diri mereka setiap 100 juta tahun. Siapapun di bawah alam dewa penciptaan dapat berpartisipasi, dan siapapun yang masuk 10 peringkat teratas akan diberi hadiah berupa bimbingan Yulong dan pil tingkat penciptaan. Yulong mengundang berbagai kaisar surgawi dan dewa penciptaan lainnya ke Institut Naga Bawah Air agar mereka dapat mengamati kompetisi tersebut. Sepertinya kita datang di waktu yang tepat. Ao Xing terkekeh. Huang Xiaolong mengangguk sambil tersenyum. Karena ini adalah turnamen bela diri, kurasa aku harus bertukar petunjuk dengan Yulong. Kalau Yulong tahu tentang kekuatanmu saat ini, menurutmu apakah dia akan setuju untuk bertukar? Ao Meixia mencibir. Yah, sayang sekali dia tidak tahu. Huang Xiaolong menyeringai. Saat gelak tawa bergema di udara, kelompok itu melaju dengan gembira menuju tujuan mereka. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di pintu masuk Institut Naga Bawah Air. Melihat bangunan di sekitarnya, Huang Xiaolong menghela napas. Ketika dia memasuki Institut Naga Bawah Air bersama Pangu di masa lalu, yang ingin dia lakukan hanyalah menemukan cara untuk menyembuhkan luka ayahnya. Segalanya tampak berlalu begitu cepat. Ketika Huang Xiaolong masih memikirkan masa lalu, sebuah suara terdengar di udara. Kaisar surgawi dari Kekaisaran Surgawi Zusheng telah tiba. Minggir. Kekaisaran Langit Zusheng menduduki peringkat 10 besar di alam semesta Naga Bintang. Kekuatan Kaisar Langit Zisheng setara dengan Ao Wen dari Kekaisaran Langit Naga berjenggot. Saling memandang, semua orang di kapal Huang Xiaolong terkekeh. Seorang kaisar surgawi menginginkan lebih dari 300 dewa penciptaan untuk memberi jalan baginya. Tidak ada yang lebih lucu dari ini. Huang Xiaolong menoleh ke Zhu Yaowen dan bergumam, bujuk mereka. Baik, Yang Mulia. Zhu Yaowen mengangguk sebelum berbalik untuk menunjuk ke arah kapal terbang yang mendekati mereka. Sinar cahaya yang mengerikan menembus struktur ruang dan terbang melewati kapal terbang milik Kekaisaran Surgawi Zusheng. Air mata yang panjangnya bermil-mil dapat terlihat saat udara kacau dimuntahkan dari dalam. Mungkin mereka takut dengan kekuatan Zhu Yaowen, tetapi kapal terbang dari Kekaisaran Surgawi Zusheng berhenti mendadak di tengah jalan. Suara gemetar terdengar dari kapal terbang mereka setelah sekian lama. Zheng Cheng tidak bermaksud menyinggung dewa penciptaan. Mohon maafkan saya. Zheng Cheng adalah nama kaisar surgawi dari Kekaisaran Surgawi Zusheng. Pergi, perintah Zhu Yaowen. Ya, Tuhan Pencipta. Dalam sekejap mata, kapal terbang Kekaisaran Surgawi Zusheng menghilang. Aku akan masuk sendiri untuk menangkap Yulong. Huang Xiaolong berkata pada Ao Xing dan Ao Meixia. Jika kalian memasuki Institut Naga Bawah Air, Yulong mungkin akan mengompol dan kabur. Baiklah, kita akan berjaga di sini. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Ao Xing terkekeh. Dia tahu bahwa Yulong sangat takut pada mereka. Setelah mengirim Zhu Yaowen dan yang lainnya untuk mengepung Institut Naga Bawah Air, Huang Xiaolong masuk sendirian. Ketika para pengikut Institut Naga Bawah Air ingin mendekatinya, mereka menyadari bahwa tidak seorang pun dari mereka yang bisa bergerak. Kemanapun Huang Xiaolong berjalan, semua orang akan terjebak di tempatnya. Di jantung Institut Naga Bawah Air, Yulong tengah asyik mengobrol dengan Sulong dan yang lainnya. Meskipun masih ada waktu hingga dimulainya turnamen, mereka yang seharusnya datang sudah datang. Sulong terkekeh, rekan kultivator Yulong, kamu menjadi jauh lebih kuat beberapa tahun terakhir ini. Aku bukan lagi tandinganmu. Saudara Sulong melebih-lebihkan. Tidak peduli seberapa banyak aku berkultivasi, aku tidak akan menjadi lawanmu. Keduanya terus menyerah satu sama lain. Ketika itu terjadi, salah satu petinggi lembaga itu menyerbu ke aula. Tuan Direktur, seseorang menerobos masuk ke lembaga. Dari apa yang mereka katakan, itu adalah Huang Xiaolong yang telah lama hilang. Bab 3568, bagaimana kau bisa lebih kuat daripada pasangan naga bintang?
Apa? Huang Xiaolong, Yulong, Sulong, dan yang lainnya terkejut. Status Huang Xiaolong sebagai saudara angkat pasangan naga bintang bukan lagi rahasia di alam semesta naga bintang. Apakah ada orang lain yang ikut dengannya? Yulong panik. Tidak, dia datang sendiri. Yulong menghela napas lega tanpa suara. Sebuah cahaya melintas di mata Sulong. Ketika Huang Xiaolong mengandalkan dukungan pasangan naga bintang untuk menangkap Chu Huaihao di depannya, dia sangat malu. Kejadian itu masih menyengat harga dirinya setelah bertahun-tahun. Pergi, bawa dia ke sini. Yulong memerintahkan ahli yang membuat laporan. Ya, Direktur Utama. Sebelum lelaki itu meninggalkan aula, sebuah suara bergema di telinga mereka. Tidak perlu repot-repot, aku di sini. Semua orang menoleh ke arah Huang Xiaolong yang berjalan santai ke aula. Kerutan terbentuk di wajah Yulong dan dia menggeram. Huang Xiaolong, posisimu di Institut Naga Bawah Air telah dilucuti. Beraninya kau kembali. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani melakukan apapun kepadamu karena pasangan naga bintang? Suara Yulong bergema di Institut Naga Bawah Air. Huang Xiaolong mengabaikan Yulong saat ia menyapukan pandangannya ke semua orang di aula. Huang Xiaolong melihat Sulong, Ao Wen, dan orang-orang lain yang dikenalnya. Ketika ia memasuki Institut Naga Terendam untuk mencari esensi naga bintang, Ao Wen memberinya berita. Ao Wen menundukkan kepalanya karena dia terlalu malu untuk melihat Huang Xiaolong. Ekspresi Yulong tenggelam saat dia menyadari bagaimana Huang Xiaolong mengabaikannya. Huang Xiaolong, kau bertindak terlalu jauh. Yulong meraung sambil menghancurkan meja di sampingnya. Huang Xiaolong melangkah maju dan muncul di alun-alun di luar aula besar. Yulong, berhentilah berteriak seperti anjing mati. Aku akan memberimu kesempatan untuk melawanku. Semua orang di Institut Naga Bawah Air terkejut. Yulong menatap Huang Xiaolong sambil mempertanyakan apa yang baru saja didengarnya. Huang Xiaolong, apakah aku mendengarnya dengan benar? Apakah kamu benar-benar gila? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sekuat pasangan naga bintang? Salah satu dewa penciptaan di tahap penyelesaian agung di Institut Naga Terendam tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya dan dia melompat berdiri. Huang Xiaolong, bahkan jika pasangan naga bintang datang hari ini, aku akan memberimu 1 atau 2 pelajaran. Kau pikir kau siapa? Mereka ingin mengajari Huang Xiaolong beberapa sopan santun. Begitu dia berbicara, dia terbang ke arah Huang Xiaolong. Turunlah ke sini sekarang. Berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Yulong. Dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung sangat kuat. Wajah orang-orang yang hadir berubah, dan para ahli dari berbagai faksi jatuh berlutut. Tepat saat semua orang mengira Huang Xiaolong akan dihajar habis-habisan oleh Dewa Pencipta, dia melambaikan tangannya dengan santai untuk meniadakan serangan yang datang padanya. Dewa Pencipta pada tahap penyelesaian agung itu batuk seteguk darah. Dia terlempar ke kerumunan dan menabrak Ao Wen dari Kekaisaran Surgawi Naga Berjenggot. Ao Wen gagal bereaksi tepat waktu dan darah Dewa Penciptaan pada tahap penyelesaian agung menodai tubuhnya. Meskipun berstatus sebagai Kaisar Surgawi, ia hampir jatuh berlutut karena ketakutan. Para ahli dari berbagai kerajaan langit lumpuh karena terkejut. Mereka bukan satu-satunya. Yulong, Sulong, dan berbagai dewa penciptaan yang hadir tidak dapat mempercayai mata mereka. Setelah Huang Xiaolong menghilang, banyak orang mencoba menebak seberapa kuat dia. Ada yang mengatakan bahwa Huang Xiaolong memasuki alam dewa penciptaan dan dia mencapai tahap penyelesaian kecil. Yang lain mengatakan bahwa dia mungkin telah memasuki tahap penyelesaian besar. Sebagian kecil dari mereka berpikir bahwa Huang Xiaolong mencapai tahap penyelesaian besar. Tidak seorang pun menyangka dia akan mencapai puncak tahap penyelesaian agung. Dari apa yang mereka lihat, dia tidak lebih lemah dari Yulong atau Sulong. Bahkan jika dia belum mencapai level mereka, dia tidak terlalu jauh. Huang Xiaolong mengabaikan dewa penciptaan yang terlempar dan menoleh ke Yulong. Yulong, naiklah ke sini. Sebagai Direktur Institut Naga Bawah Air, kau seharusnya bersikap seperti itu. Kau tidak bisa membiarkan bawahanmu mati demi dirimu. Tentu saja, tidak masalah apakah kau datang ke sini atau tidak. Hasil pertempuran sudah diputuskan. Suaranya menusuk jiwa dao mereka yang hadir. Disengaja atau tidak sengaja, tatapan orang-orang yang hadir tertuju pada Yulong. Setelah mencapai batas kesabarannya, Yulong tertawa terbahak-bahak saat niat membunuh terpancar dari matanya. Huang Xiaolong, kau terlalu sombong. Aku akan menunjukkan kepadamu akhir dari seseorang yang tidak tahu diri. Sekalipun aku menyinggung pasangan naga bintang, aku akan memberimu pelajaran. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menyerang Huang Xiaolong. Sayangnya telapak tangan Huang Xiaolong muncul dari kehampaan di sampingnya dan menamparnya hingga tak sadarkan diri. Yulong terlempar saat dia menabrak tubuh ahli pertama yang bergerak melawan Huang Xiaolong. Keheningan meliputi seluruh daratan saat semua orang melihat ke arah Yulong yang dikalahkan hanya dengan satu tamparan. Darah menetes di pipi Yulong saat giginya berserakan di lantai. Adapun Ao Wen, dia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya saat dia terjatuh ke tanah dan bercak basah mengotori celananya. Itukah yang ingin kau ajarkan padaku? Huang Xiaolong mengerutkan kening. Yulong merangkak berdiri sambil menahan rasa malu yang dirasakannya. Dengan ketakutan memenuhi benaknya, dia berteriak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kalian lebih kuat dari pasangan naga bintang? Ini tidak mungkin. Jika Huang Xiaolong lebih kuat dari mereka, mengapa dia membutuhkan mereka untuk menangkap Chu Huaihao? Yulong terjebak dalam ketidakpercayaan dan begitu pula Sulong. Tidak ada yang percaya bahwa seseorang akan lebih kuat daripada pasangan naga bintang. Itu karena kamu tidak tahu seberapa luasnya alam semesta ini. Huang Xiaolong menghela nafas. Dengan suara gemuruh yang tiba-tiba, cahaya kemasan muncul dari tubuh Yulong.
Cahaya itu menerangi berbagai ruang di Institut Naga Terendam dan sebuah tongkat muncul di tangannya. Tongkat naga adalah artefak ciptaan kelas atas, dan dibuat dari harta karun paling berharga di alam semesta naga bintang. Tidak perlu disebutkan seberapa kuatnya. Sayangnya, lawannya adalah Huang Xiaolong. Dengan lambaian tangannya, dia menangkis tongkat naga yang menghantamnya. Huang Xiaolong dengan santai menjentikan pergelangan tangannya dan mengirim Yulong terpental sekali lagi. Bab 3569, bertemu lagi dengan alam semesta naga bintang. Yulong terjatuh ke tanah sebelum Ao Wen dan tongkat naga jatuh ke tanah di dekat mereka. Dengan gerakan sederhana, Huang Xiaolong menarik tongkat naga itu. Ini tidak terlalu buruk. Aku akan menerimanya untuk saat ini. Huang Xiaolong bergumam sebelum menghapus jejak jiwa pada tongkat naga. Ketika Yulong melihat apa yang terjadi, dia memuntahkan seteguk darah segar. Tidak seorang pun tahu apakah itu karena kerusakan pada jiwanya atau karena penghinaan. Huang Xiaolong, kau bertindak terlalu jauh. Yulong meraung saat ia bergegas menuju Huang Xiaolong dengan putus asa. Kembali ke wujud aslinya, seekor naga besar menghalangi langit. Cakarnya terjulur ke arah Huang Xiaolong, tetapi ditepis oleh telapak tangan Huang Xiaolong. Ketika sebuah pukulan dari Huang Xiaolong mendarat di tubuh Yulong, ia terlempar menembus bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Terlalu jauh. Huang Xiaolong mencibir. Menurutku tidak. Yulong memuntahkan seteguk darah dan dia mengutuk, Huang Xiaolong, kamu. Dia bukan seseorang yang bisa diganggu Huang Xiaolong sesuka hatinya, dia adalah dewa. Dia adalah dewa yang berdiri di puncak 13 alam semesta. Huang Xiaolong melangkah maju dan muncul di hadapan Yulong. Aku berencana untuk memberimu pelajaran. Namun, aku malah diminta untuk membunuhmu. Diminta, Yulong dan orang-orang di sekitarnya menatap Huang Xiaolong dengan terdiam tertegun. Seseorang memintamu untuk membunuhku. Berapa banyak harta yang diberikan kepadamu? Aku akan menggandakannya. Yulong panik. Aku memiliki urat spiritual tingkat alam semesta kelas atas. Ada harta berharga lainnya di Institut Naga Bawah Air. Huang Xiaolong mencibir, aku memang diberi harta karun. Namun, nilainya lebih dari 1 juta urat spiritual alam semesta kelas atas. Apa? Bernilai lebih dari 1 juta urat nadi spiritual tingkat alam semesta kelas atas. Huang Xiaolong tidak peduli lagi pada Yulong saat dia menyegel energi kosmos agung pria itu. Dia melemparkannya ke dalam tungku matahari bulan tanpa sepatah kata pun. Berbalik menatap Sulong, raut wajah Sulong berubah drastis. Ia berbalik, pura-pura tidak mengenal Huang Xiaolong. Sulong, kamu pasti membenciku atas apa yang telah kulakukan, bukan? Huang Xiaolong terkekeh. Ketika Huang Xiaolong baru saja tiba, Sulong memang sangat marah. Sekarang, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tergagap, Tuan Huang Xiaolong pasti bercanda. Chu Huaihao menentang Tuan Huang atas kemauannya sendiri. Dia pantas mati. Aku lupa tentang semua yang terjadi saat itu, bagaimana mungkin aku bisa menyalahkanmu? Huang Xiaolong mengangguk perlahan sebelum menatap ahli lain yang hadir. Sambil menghela napas lega, Sulong mengira Huang Xiaolong akan melupakan masalah ini. Sayangnya, tatapan Huang Xiaolong segera kembali padanya. Bukankah kamu memiliki beberapa urat spiritual tingkat alam semesta yang tersisa? Tubuh Sulong membeku saat senyum pahit muncul di wajahnya. Sebagai kekaisaran surgawi terkuat di alam semesta naga bintang, bagaimana mungkin kamu tidak memilikinya? Huang Xiaolong mengerutkan kening. Tidak, Tuan Huang Xiaolong, jangan salah paham. Aku menghabiskan beberapa di antaranya selama perjalanan, Sulong menjelaskan. Mengambil apapun yang tersisa, Sulong menyerahkannya kepada Huang Xiaolong. Tuan Huang, ini semua yang tersisa. Huang Xiaolong menatap 2 urat spiritual alam semesta tingkat tinggi, 4 urat spiritual tingkat menengah, dan mengangguk. Dia menoleh untuk melihat para ahli lain yang hadir. Bagaimana dengan kalian? Para dewa pencipta yang hadir merasakan kelopak mata mereka sedikit berkedut. Tenang saja, aku akan memberimu sisik naga bintang sebagai gantinya. Huang Xiaolong menjelaskan. Dia mengeluarkan beberapa lusin sisik naga bintang setelah berbicara, menerangi ruang dengan cahaya bintang keperakan. Para dewa pencipta yang merasa seperti akan ditipu hampir menari kegirangan. Tuan Huang, apakah Anda serius? Salah satu ahli di puncak tahap penyelesaian agung alam dewa penciptaan bertanya dengan tidak percaya. Sedetik yang lalu, mereka mengira Huang Xiaolong akan merampok mereka. Tentu saja, saat mereka menerima janji Huang Xiaolong, tak seorang pun dari mereka yang ragu untuk mengeluarkan semua urat spiritual tingkat alam semesta yang mereka miliki. Huang Xiaolong juga tidak berencana untuk menipu mereka. Dia memberi mereka sisik naga bintang sesuai dengan nilai tukar di alam semesta pertama. Dia sedikit terkejut dengan jumlah urat spiritual tingkat alam semesta yang dimiliki alam semesta naga bintang. Pada akhirnya, dia berhasil mengumpulkan 60 dari dewa penciptaan yang hadir. Karena sebagian besar ahli di alam dewa penciptaan datang ke turnamen Institut Naga Bawah Air, mereka menyelamatkan Huang Xiaolong dari banyak masalah. Sulong merasakan kemarahan yang meluap di hatinya ketika dia melihat bagaimana semua orang mendapatkan bagian yang adil dari Star Dragon Scales sebagai ganti urat spiritual mereka. Dia adalah satu-satunya yang tidak menerima imbalan apapun. Meski begitu, dia tidak berani mengungkapkan ketidakpuasannya kepada Huang Xiaolong. Setelah mendapatkan urat spiritual, Huang Xiaolong tidak lagi memperdulikannya. Dia berbalik dan pergi. Suasana tetap sunyi saat Huang Xiaolong meninggalkan alun-alun. Memasuki perbendaharaan Institut Naga Terendam, Huang Xiaolong menyapu semuanya ke dalam tungku matahari bulan. Tetua penjaga perbendaharaan hanya bisa menangis sedih di samping sambil menyaksikan penjarahan tanpa ampun Huang Xiaolong. Setelah selesai, Huang Xiaolong mendekati tebing mata naga.
Seperti saat dia masuk sebelumnya, dia pergi ke ruang misterius untuk mencari kesadaran alam semesta naga bintang. Melihat Huang Xiaolong lagi, Star Dragon Universe amat terkejut. Kamu telah mengumpulkan 14,5 miliar unit energi kosmos agung. Ia dengan cepat menemukan kekuatan Huang Xiaolong. Ya, Huang Xiaolong terkekeh menanggapi, Senior Star Dragon, aku berjanji akan membunuh Yulong untukmu sebelumnya. Aku sudah menangkapnya. Setelah dia mengatakan bagiannya, dia melepaskan Yulong dari Sun Moon Furnace. Yulong mulai panik saat melihat ruangan di mana dia berada. Huang Xiaolong, di mana ini? Apa yang kau inginkan? Yulong berteriak. Apa kau tidak tahu di mana ini? Suara alam semesta naga bintang menggelegar di telinga Yulong. Kau, Star Dragon Universe. Teriak Yulong. Baguslah kamu masih ingat suaraku. Huang Xiaolong, lepaskan aku, kumohon lepaskan aku. Yulong berbalik untuk meraih kaki Huang Xiaolong dan memohon. Mengabaikan Yulong, Huang Xiaolong menoleh ke Star Dragon Universe. Senior Star Dragon, aku ingin menanyakan beberapa hal lain sekarang karena aku sudah di sini. Dia mengajukan beberapa pertanyaan tentang tanah tak dikenal dan 13 alam semesta. Star Dragon Universe terkejut mendengar pertanyaan Huang Xiaolong tentang Unknown Lands. Sebuah desahan masuk ke telinga Huang Xiaolong. Aku tidak tahu banyak tentang Unknown Lands karena aku tidak dapat meninggalkan Star Dragon Universe, tetapi aku dapat yakin akan satu hal. Bab 3570, Telapak Tangan Raksasa. Tanah tak dikenal itu pasti tertinggal sejak zaman kuno. Alam semesta naga bintang menjelaskan. Tertinggal sejak zaman kuno, Huang Xiaolong merasakan jiwanya sedikit gemetar. Ada banyak sekali rumor yang beredar di alam semesta pertama. Salah satunya adalah tanah tak dikenal yang berasal dari era kuno. Dengan konfirmasi dari alam semesta naga bintang, sepertinya rumor itu benar. Ya, alam semesta naga bintang menjadi serius. Faktanya, ke-13 alam semesta pernah hancur sebelumnya. Apa? Huang Xiaolong tersentak. Benar sekali. Selain alam semesta itu sendiri, setiap makhluk hidup hancur. Dewa pencipta yang tak terhitung jumlahnya tumbang. Mengapa? Kebingungan Huang Xiaolong diringkas dalam satu kata. Alam semesta naga bintang mendesah pelan, tidak seorang pun tahu alasannya, bahkan aku sendiri. Sepertinya ada kekuatan yang lebih kuat daripada gabungan 13 alam semesta. Apakah ke-13 alam semesta dihancurkan oleh seseorang? Huang Xiaolong terjebak dalam keadaan tidak percaya. Apakah dewa alam semesta melakukan ini? Seharusnya tidak ada dewa alam semesta yang lahir di berbagai alam semesta yang kamu. Alam semesta naga bintang bergumam, tidak ada dewa alam semesta sejak awal waktu. Namun, ada eksistensi yang sebanding dengannya. Huang Xiaolong merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Keberadaan yang sebanding dengan Tuhan semesta alam. Konsep dewa alam semesta itu mengerikan. Keberadaan seperti itu dapat mengendalikan berbagai alam semesta hanya dengan satu pikiran. Tidak perlu khawatir, bahkan jika keberadaan seperti itu ada, dia bukanlah dewa alam semesta yang sejati. Dia tidak memiliki kewaskitaan dan kendali seperti yang dimiliki dewa alam semesta. Paling-paling, dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan ruang dan waktu pada tingkat yang luar biasa. Kamu adalah keajaiban yang menciptakan 3 dunia besar. Hanya masalah waktu sebelum kamu melampauinya. Alam semesta naga bintang menjelaskan. Mengangguk sedikit, Huang Xiaolong akhirnya menghela napas lega. Ketika ke-13 alam semesta dihancurkan sebelumnya, sebagian besar ahlinya tewas. Namun, ada beberapa yang sangat kuat yang bersatu untuk melawan energi penghancur. Ada ahli yang mampu melakukan itu. Huang Xiaolong terkesiap. Meskipun mereka bekerja bersama-sama, itu membuktikan bahwa mereka sangat kuat. Para senior yang melakukan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka berhasil membalikkan yin dan yang dan mereka menciptakan ruang untuk diri mereka sendiri. Bersembunyi di sana, mereka berhasil menghindari kehancuran. Alam semesta Star Dragon berlanjut. Apakah itu ruang yang terletak di kedalaman tanah tak dikenal? Tebak Huang Xiaolong. Itu benar. Akan tetapi, mereka tidak dapat meninggalkan tanah tak dikenal meskipun telah melampaui kehancuran. Saat mereka pergi, mereka akan menghadapi kesengsaraan pemusnahan. Huang Xiaolong merasakan beban berat terangkat dari dadanya setelah mendengar apa yang dikatakan alam semesta naga bintang. Jika para ahli itu bisa meninggalkan ruang angkasa tak dikenal, ke-13 alam semesta pasti akan dilanda kekacauan. Bagaimanapun, mereka dapat menahan kekuatan yang dimaksudkan untuk menghancurkan 13 alam semesta. Menciptakan ruang sendiri, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Pikiran Huang Xiaolong tertuju pada penguasa naga yang mendukung Meng Tian dan Huang Sheng. Mungkinkah dia seorang ahli dari zaman kuno? Mereka mungkin tidak bisa pergi, tapi bagaimana dengan ahli lainnya? Tanya Huang Xiaolong. Keturunan mereka seharusnya bisa. Naga bintang senior, tahukah kamu berapa banyak orang yang selamat selama kehancuran 13 alam semesta? Huang Xiaolong mengerutkan kening. Aku tidak tahu. Mungkin ada lebih dari selusin dari mereka, jawab Star Dragon Universe. Huang Xiaolong mendesah. Setiap orang di antara mereka pastilah seorang yang mengerikan dan aneh. Huang Xiaolong mengubah alur pertanyaannya ke 13 alam semesta. Dia ingin tahu apakah ada alam atau wilayah di mana dia bisa meningkatkan kekuatannya. Alam semesta Star Dragon mungkin telah hidup lama, tetapi tidak bisa pergi. Alam semesta itu tidak tahu apa yang terjadi di alam semesta lain, dan Huang Xiaolong hanya bisa mencari petunjuk sendiri. Setengah hari kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan tebing mata naga. Yulong secara alami tertinggal, dan dengan energi kosmos agungnya yang tersegel, dia tidak akan pernah bisa pergi.
Meskipun ada dendam yang sangat kentara antara Star Dragon Universe dan Yulong, Huang Xiaolong berhasil menekan rasa ingin tahunya. Ketika dia muncul dari Institut Naga Bawah Air, pasangan Naga Bintang segera mendekatinya. Sekarang, kau adalah ahli paling terkenal di alam semesta Naga Bintang. Ao Xing tertawa terbahak-bahak. Haruskah kita pergi ke dunia naga berjenggot untuk memakan beberapa serangga api? Usul Huang Xiaolong. Sambil melompat kegirangan, Starly berteriak, baiklah. Itu ide yang bagus. Pasangan Naga Bintang saling berpandangan dan tertawa geli. Setelah tiba di dunia naga berjenggot, Huang Xiaolong dan ketiga naga itu makan sampai kenyang. Setelah selesai, Huang Xiaolong mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke alam semesta pertama. Karena Meng Tian, Huang Sheng, dan Yulong telah diurus, satu-satunya yang tersisa adalah aliansi antara Istana Penciptaan dan aliansi Surga Abadi. Begitu dia selesai dengan mereka, dia bisa mengasingkan diri dengan damai. Dia akan mempersiapkan diri untuk memasuki tanah tak dikenal. Pasangan Naga Bintang berpikir untuk kembali ke alam semesta pertama bersama Huang Xiaolong, tetapi mereka dihentikan olehnya. Dengan kekuatan Huang Xiaolong, dia dapat dengan mudah menekan Kun Feng, Chen Yizhen, dan Lin Tong bahkan jika mereka bekerja sama. Dengan kepergian mereka bertiga, aliansi mereka menuju kehancuran. Beberapa bulan kemudian, Huang Xiaolong memimpin Zhu Yaowen dan yang lainnya kembali ke markas mereka di alam semesta pertama. Yang mulia, Anda kembali. Wang Zaiqu dan yang lainnya bersorak ketika dia kembali. Meskipun mereka diberi kendali penuh atas faksi tersebut, ketidakhadiran Huang Xiaolong berarti ahli terkuat mereka telah pergi. Ada banyak masalah yang harus mereka hadapi. Apakah ada sesuatu yang terjadi selama aku pergi? Tanya Huang Xiaolong. Wang Zaiqu memandang Jiang Hong dan mereka mulai ragu-ragu. Jiang Hong akhirnya memecah keheningan, tidak terjadi apa-apa sejauh ini, tetapi mereka tampaknya mulai mengumpulkan kekuatan mereka sekarang. Sepertinya mereka menemukan semacam dukungan. Huang Xiaolong mengangkat alisnya karena terkejut. Oh, apakah mereka menerima semacam dukungan dari luar angkasa tak dikenal? Seseorang mengunjungi Huang Xiaolong keesokan harinya, dan dia adalah dewa penciptaan di puncak tahap penyelesaian agung. Dia dipanggil Chen Bi, dan dia mengaku berasal dari tanah tak dikenal. Tuanmu mengundangku ke istana penciptaan. Tanya Huang Xiaolong. Chen Bi menyeringai. Tuan kita telah tiba di alam semesta pertama dan ketika mendengar tentang kesalahpahaman di antara kalian semua, dia memutuskan untuk menjadi penengah. Dia berharap kalian semua dapat menyelesaikan perbedaan kalian secara damai. Bab 3571, Su Qiming. Menyelesaikan masalah ini secara damai dengan mereka. Jiang Hong langsung marah besar. Bagaimana jika kita menolak? Kau pikir kau siapa hingga bisa memerintahkan Yang Mulia untuk menyelesaikan masalah ini secara damai? Meskipun Chen Bi tampak ramah, nadanya penuh dengan penghinaan. Tidak seorang pun di faksi Huang Xiaolong bisa menahan amarah mereka. Cahaya dingin melintas di mata Chen Bi sebagai tanggapan. Apakah kamu Jiang Hong dari aliansi soliter? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mengesankan dengan kekuatanmu di alam semesta setengah langkah? Tuan kami memiliki kekuatan di luar imajinasi terliarmu. Membunuhmu akan semudah bernapas. Sedangkan untuk leluhur kita, kau tidak akan bisa membayangkan seberapa kuat dia sebenarnya. Haha, kau bahkan tidak layak menjadi budak leluhur. Jiang Hong merasakan amarah membuncah dalam hatinya, tetapi Huang Xiaolong menghentikannya dengan satu gerakan. Beralih ke Chen Bi, Huang Xiaolong berkata, aku akan menerima undangannya. Besok, kita bisa menuju ke istana penciptaan bersama. Jiang Hong dan yang lainnya terkejut mendengar persetujuan Huang Xiaolong. Ekspresi Chen Bi menjadi rileks dan senyum akhirnya terbentuk di wajahnya. Sepertinya rekan kultivator Huang tahu apa yang baik untuknya. Berbalik ke Jiang Hong, dia mencibir, tidak seperti orang di sini. Huang Xiaolong tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun dan dia mengirim Zhu Yaowen untuk mengatur rinciannya dengan Chen Bi. Setelah mengantar Chen Bi pergi, Jiang Hong tidak dapat menahan diri dan bertanya kepada Huang Xiaolong, Yang Mulia, ini pasti jebakan yang dipasang oleh Istana Penciptaan. Terlalu berbahaya bagi kita untuk menghadiri pertemuan itu. Benar sekali, Yang Mulia, mereka memilih untuk mengadakan perjamuan di Istana Penciptaan, dan mereka mungkin sudah mencapai kesepakatan dengan Kun Feng dan yang lainnya. Wang Zaiqu melanjutkan. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan terkekeh, tidak apa-apa. Dimanapun mereka memegangnya, hasilnya sama saja. Tidak masalah apa yang mereka rencanakan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada tipu daya yang akan berhasil. Dengan kekuatan Huang Xiaolong sebesar 14,5 miliar unit energi kosmos agung dan pohon ilahi naga bintang, dia tidak takut dengan jebakan apapun yang akan mereka pasang. Sebuah cahaya melintas di mata Huang Xiaolong. Dari apa yang dikatakan Chen Bi, leluhur mereka kemungkinan besar adalah seorang ahli tertinggi di tanah tak dikenal. Sepertinya tuan yang mengundangnya adalah keturunan dari ahli tertinggi itu. Untuk dapat berhadapan dengan ahli di level Jiang Hong dengan mudah, mereka mungkin memiliki 12 miliar unit energi kosmos agung. Dengan pemahaman Kun Feng tentang kekuatannya, mereka hanya akan cukup percaya diri untuk mengundang Huang Xiaolong jika ahli itu memiliki 13 miliar unit energi kosmos agung. Senyum mengejek tersungging di bibir Huang Xiaolong. Sayang sekali tidak ada satupun dari mereka yang tahu tentang kekuatan Huang Xiaolong saat ini. Tentu saja, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Huang Xiaolong mungkin tidak takut, tetapi tidak ada salahnya untuk membuat beberapa persiapan. Huang Xiaolong mengumpulkan 500 ahli untuk mengikutinya ke Istana Penciptaan. Ke-500 orang itu semuanya dipilih dengan cermat oleh Huang Xiaolong. Meskipun jumlah mereka hanya 500 orang, kekuatan kolektif mereka 2 kali lipat dari para ahli di Istana Penciptaan.
Saat malam berlalu tanpa kejadian apapun, Huang Xiaolong menemui Chen Bi di pagi hari untuk berangkat. Mereka menggunakan kapal terbang Xuan Hong untuk bergegas menuju Istana Penciptaan karena lebih cepat daripada kapal yang ditumpangi Chen Bi. Rekan kultivator Huang, kapal terbang ini seharusnya milik Xuan Hong dari Istana Penciptaan, kan? Ekspresi tertarik muncul di wajah Chen Bi. Chen Bi benar-benar tahu seberapa kuat Huang Xiaolong. Meskipun begitu, dia menolak untuk berbicara dengan Huang Xiaolong dengan benar. Sepertinya dia masih berusaha untuk bersikap angkuh di depan semua orang yang hadir. Terlebih lagi, dia menunjukkan bahwa kapal terbang itu milik Xuan Hong dari Istana Penciptaan. Membaca yang tersirat, dia mencoba mengatakan bahwa Huang Xiaolong adalah bandit kecil. Huang Xiaolong terkekeh menanggapi, benar sekali. Namun, sekarang ini milikku. Dia menepuk badan kapal dengan santai dan melanjutkan, aku akan menyempurnakannya lagi sebentar lagi dan mengubahnya menjadi kapal terbang naga biru milikku sendiri. Itulah rencananya yang sebenarnya. Ketika dia berhadapan dengan Istana Penciptaan dan Aliansi Surga Abadi, dia akan menggunakan semua harta yang mereka miliki untuk menyempurnakan kapal terbang Xuan Hong. Saat dia melakukannya, dia akan meningkatkan kekuatan kapal itu lagi. Dengan kekuatannya saat ini, dia lebih dari mampu melakukan hal itu. Chen Bi tertawa terbahak-bahak saat mendengar apa yang dikatakan Huang Xiaolong. Haha, tidak mudah melakukan apa yang baru saja kamu katakan. Sepertinya kamu cukup kaya. Setelah menangkap Kai Dong dan Xuan Hong, aku memiliki semua harta yang aku butuhkan. Huang Xiaolong tersenyum. Sambil mencibir di samping, Chen Bi memilih tetap diam. Sepanjang jalan, Chen Bi mencoba mengobrol dengan Huang Xiaolong tetapi dia langsung ditepis dengan beberapa kalimat. Dari apa yang mereka bicarakan, Huang Xiaolong mengetahui bahwa orang yang mendukung Chen Bi bernama Zhu Qiming. Karena Chen Bi menolak untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut, Huang Xiaolong hanya tahu bahwa Zhu Qiming berasal dari negeri tak dikenal. Ketika Huang Xiaolong berjalan menuju Istana Penciptaan, Kun Feng, Chen Yizhen, dan Lin Tong berdiri dengan hormat di hadapan Zhu Qiming. Kita harus mengandalkan Lord Zhu Qiming untuk menangkap Huang Xiaolong. Kun Feng membungkuk. Zhu Qiming mendengus, tenang saja. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Jika dia memilih untuk tunduk pada keluarga Zuku, aku akan membiarkannya begitu saja. Jika dia menolak, aku tidak punya pilihan selain melenyapkannya. Chen Yizhen ragu-ragu sejenak dan berkata, Huang Xiaolong memiliki pohon Dewa Naga Bintang, mungkin tidak semudah yang kita pikirkan untuk menghadapinya. Zhu Qiming melambaikan lengan bajunya dan mencibir, memangnya kenapa? Dia tidak akan bisa melarikan diri. Tuan Mei Jie telah diterima dalam pelayanan leluhurku. Dia menyuruhku menyampaikan pesan. Dia melakukannya dengan sangat baik di tanah tak dikenal. Kau tidak perlu merindukannya. Ya, Kun Feng dan yang lainnya membungkuk berturut-turut. Alasan saya datang ke alam semesta pertama adalah untuk menemukan bola alam semesta dan bola kosmos. Kalian semua mengendalikan sebagian besar alam semesta pertama, dan jika kalian berhasil menemukannya, leluhur kita akan memberi kalian hadiah besar. Kun Feng dan yang lainnya membungkuk sekali lagi. Dengan sangat cepat, Huang Xiaolong tiba di Istana Penciptaan. Bab 3572, berlutut. Ketika Huang Xiaolong tiba, dia melihat Kun Feng, Chen Yizhen, dan Lin Tong. Zhu Qiming tidak terlihat di manapun. Ekspresi Jiang Hong menjadi suram. Di mana Zhu Qiming? Lin Tong mencibir dengan nada menghina, Tuan Zhu Qiming bukanlah seseorang yang bisa kau temui sesuka hatimu. Apakah kau benar-benar berpikir dia akan menyambutmu secara langsung? Chen Yizhen melanjutkan, sudah lebih dari cukup bagi kami bertiga untuk menyambutmu. Jiang Hong ingin melanjutkan, tetapi Huang Xiaolong memotongnya. Pimpin jalan. Kun Feng melirik Chen Yizhen dan Lin Tong sebelum membawanya ke kedalaman Istana Penciptaan. Tuan Zhu Qiming telah menyiapkan jamuan makan besar. Namun, dia hanya ingin bertemu denganmu. Huang Xiaolong, tinggalkan mereka semua di sini. Kata Kun Feng. Apa? Wang Zaiqu dan yang lainnya merasakan ekspresi mereka tenggelam. Baiklah, Huang Xiaolong tidak terlalu peduli tentang hal itu. Kerutan terbentuk di wajah Kun Feng ketika dia mendengar betapa mudahnya Huang Xiaolong setuju. Namun, dia tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di aula utama Istana Penciptaan dan Huang Xiaolong meminta yang lainnya menunggu di luar. Ketika dia dibawa ke aula utama oleh mereka bertiga, gerbang terbanting menutup. Formasi besar diaktifkan dan mengelilingi aula utama. Wang Zaiqu dan yang lainnya ingin menyerbu ke aula untuk membantu Huang Xiaolong, tetapi mereka dihentikan oleh penghalang yang kuat. Huang Xiaolong, silakan. Kun Feng mencibir di aula dan dia menunjuk ke aula. Huang Xiaolong berjalan masuk dengan acuh tak acuh. Karena aula utama sangat besar, butuh beberapa waktu bagi mereka untuk tiba di bagian dalam aula. Ketika mereka tiba, Huang Xiaolong melihat seorang pemuda yang memiliki aura agung di sekelilingnya. Berpakaian jubah merah, Huang Xiaolong tahu bahwa ia sedang menatap Zhu Qiming untuk pertama kalinya. Dia juga melihat seorang ahli setengah baya berdiri di belakang Zhu Qiming. Ahli setengah baya itu mungkin terlihat sangat biasa, tetapi aura yang dipancarkannya memberitahu Huang Xiaolong bahwa dia memiliki lebih dari 10 miliar unit energi kosmos agung. Tuan Zhu Qiming, Kun Feng dan yang lainnya sangat hormat. Huang Xiaolong menatap Zhu Qiming dengan acuh tak acuh. Huang Xiaolong, mengapa kau tidak menyapa Tuan Zhu Qiming? Pria parubaya di belakang Zhu Qiming mendengus. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, seolah-olah suara guntur menggelegar di telinga semua orang. Huang Xiaolong bergumam, mengapa aku harus menyapanya? Dia seharusnya menyambutku. Zhu Qiming melambaikan tangannya untuk menghentikan ahli setengah baya di belakangnya agar tidak melompat keluar. Huang Xiaolong, aku tidak akan bertele-tele denganmu.
Istana Penciptaan dan Aliansi Surga Abadi memilih untuk melayani keluarga suku. Menyerahlah sekarang dan lepaskan Kai Dong dan Xuan Hong. Berlututlah untuk menerimaku sebagai tuanmu. Zhu Qiming berbicara dengan santai, tetapi kata-katanya seperti dekrit kekaisaran. Berlutut, menyerah, melepaskan Kai Dong dan Xuan Hong. Huang Xiaolong menatap Zhu Qiming seperti sedang menatap badut. Apakah kamu benar-benar bodoh? Kun Feng dan yang lainnya menatap Huang Xiaolong, senang melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Memang, ekspresi Zhu Qiming tenggelam. Pakar setengah baya di belakang Zhu Qiming menggeram marah, beraninya kau. Bergegas ke arah Huang Xiaolong dengan tangannya yang terentang, kilat menyambar aula itu dalam sekejap. Petir yang dipanggilnya mengandung energi yang sangat besar. Namun, lengan Huang Xiaolong menembus lautan petir dan sebuah pukulan mendarat di dada pria paruh baya itu. Sambil mengayunkan lengannya dengan santai, Huang Xiaolong melempar pria itu ke sisi aula seolah-olah dia hanyalah sampah panas. Kun Feng dan yang lainnya menatap Huang Xiaolong dengan kaget. Pria parubaya itu mungkin menyembunyikan kekuatannya, tetapi mereka tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan mampu menahannya dalam pertempuran. Dia memiliki 12 miliar unit energi kosmos agung, tetapi dia tetap terlempar. Zhu Qiming sama terkejutnya. Kamu, bukankah kamu memiliki 12 miliar unit energi kosmos agung? Ekspresi Zhu Qiming tenggelam. Huang Xiaolong tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun saat dia bergumam, apakah kamu mendengar tentang kekuatanku dari orang-orang bodoh ini? Kun Feng dan yang lainnya merasakan usus mereka berubah menjadi hijau ketika mendengar bagaimana Huang Xiaolong berbicara kepada mereka, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa setelah Huang Xiaolong mengungkapkan kekuatannya sebelumnya. Berdiri dari tempat duduknya, Zhu Qiming perlahan berjalan ke arah Huang Xiaolong. Dia melepaskan auranya sepenuhnya dan menggeram, Huang Xiaolong, kamu mengejutkanku berkali-kali. Sepertinya kamu memiliki 13 miliar unit energi kosmos agung. Petik 2 titik. Hahaha, sayang sekali, kekuatanmu hanya sebatas itu. Hari ini, kau akan berlutut dan menyerah padaku. Melepaskan energi kosmos agungnya, ruang di aula mulai berputar karena tekanan yang sangat besar. Zhu Qiming memiliki 14 miliar unit energi kosmos agung. Dari apa yang terlihat, dia baru saja mencapai level itu. Berlututlah, Zhu Qiming menekan telapak tangannya ke bawah, dan tekanan yang menakutkan turun dari kehampaan. Dengan 14 miliar unit energi kosmos agung, tidak perlu menyebutkan para ahli pada tahap penyelesaian agung. Bahkan Kun Feng akan hancur berkeping-keping. Namun, Huang Xiaolong membalas telapak tangan Zhu Qiming dengan pukulannya sendiri. Sambil meninju ke atas, seekor naga biru melesat menembus langit dan menghancurkan serangan Zhu Qiming. Sebelum dia sempat bereaksi, tinju Huang Xiaolong mendarat di rahangnya. Suara tulang yang hancur memenuhi udara dan naga biru itu merobek atap aula utama. Sebuah lubang raksasa terbentuk. Huang Xiaolong melompat ke udara dan menginjak dada Zhu Qiming, membuatnya tersungkur ke tanah. Bab 3573, menangkap Kun Feng. Zhu Qiming menghantam tanah tanpa basa-basi. Di luar aula utama, para ahli dari Eternal Heaven Alliance dan Creation Palace menatap dingin ke arah Wang Zhaixu dan yang lainnya ketika mereka mendengar suara benturan keras. Saat mengangkat kepala, mereka disambut dengan pemandangan wajah Zhu Qiming yang ditendang. Ketika Zhu Qiming memasuki aula, Chen Bi dan yang lainnya menatap kosong ke belakang mereka. Apakah itu Tuan Zhu Qiming? Para ahli Istana Penciptaan bertanya. Chen Bi menamparnya secara naluriah. Bagaimana mungkin itu Lord Zhu Qiming? Jejak telapak tangan raksasa dapat terlihat di wajah sang ahli. Karena tidak dapat membalas, ahli itu hanya bisa menertawakannya. Benar sekali, bagaimana mungkin itu adalah Tuan Zhu Qiming? Namun, dia yakin dia melihat Zhu Qiming menabrak aula utama sebelumnya. Di dalam, Huang Xiaolong menatap Zhu Qiming yang memiliki penyok besar di wajahnya. Zhu Qiming terlalu ceroboh saat menghadapi Huang Xiaolong. Kalau tidak mungkin Huang Xiaolong bisa menghadapinya dengan mudah. Lagi pula, kekuatan mereka tidak terlalu menurun karena Huang Xiaolong tidak menggunakan pohon Dewa Naga Bintang. Sambil melambaikan tangannya, Huang Xiaolong memutuskan untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Memanggil pohon Dewa Naga Bintang, akar yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melemparkan Zhu Qiming sekali lagi. Dia tidak akan memberi lawannya kesempatan untuk bernapas. Bagaimanapun, Zhu Qiming mungkin saja dapat melarikan diri karena kekuatannya. Saat akar pohon Dewa Naga Bintang hinggap di tubuhnya, luka-luka terlihat mencapai tulang-tulangnya. Meraung murka, sebilah pedang raksasa muncul di langit di atas Zhu Qiming dan menebas ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, kamu akan mati dengan menyedihkan. Niat membunuh terpancar dari matanya. Pedang raksasa itu melampaui artefak penciptaan tingkat atas yang mereka ketahui. Saat pedang itu muncul, ruang itu sendiri teriris menjadi beberapa bagian. Huang Xiaolong langsung menyatu dengan pohon Dewa Naga Bintang. Dengan cabang-cabang yang membentuk dinding raksasa di hadapannya, penghalang pertahanan pun tercipta untuk menghentikan pedang raksasa dari Zhu Qiming. Tiba-tiba, Zhu Qiming melihat 4 api misterius muncul di mahkota pohon. Naga biru, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam menyerbu ke arah Zhu Qiming secara serempak. Menjadi pucat, Zhu Qiming tidak dapat menghindar tepat waktu saat api harimau putih menghantamnya. Bau daging terbakar memenuhi udara. Ini adalah 4 api asal semesta. Zhu Qiming meraung tak percaya. Di antara 13 alam semesta, seseorang akan sangat beruntung jika mereka berhasil mendapatkan satu harta karun alam semesta. Mereka tidak menyangka Huang Xiaolong memiliki pohon Dewa Naga Bintang dan 4 api asal alam semesta.
Saat ia terjebak dalam kondisi syok, pohon ilahi naga bintang mengayunkan dahannya ke arahnya lagi dan ia pun terhempas ke dalam bumi. Formasi di sekitar aula utama Istana Penciptaan hancur akibat benturan tersebut. 1 jam kemudian, Huang Xiaolong menyeret Zhu Qiming yang compang camping ke arahnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhu Qiming menatap Huang Xiaolong dan mengancam, Huang Xiaolong, aku adalah pangeran agung keluarga Zhu. Leluhur agung tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kita akan bicara saat dia bisa meninggalkan ruang tak dikenal, gumam Huang Xiaolong. Kau, bagaimana kau tahu? Mata Zhu Qiming membelalak. Aku tidak akan berani membunuhmu jika aku tidak tahu. Huang Xiaolong mendengus. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong menyelidiki jiwa Zhu Qiming. Yang mengejutkannya, Zhu Qiming memiliki 2 dunia besar seperti Mei Jie. Namun, dia tidak mengerti mengapa Zhu Qiming hanya memiliki 14 miliar unit energi kosmos agung meskipun berada di alam dewa alam semesta setengah langkah. Setelah pemeriksaan yang cermat, kerutan terbentuk di wajahnya. Zhu Qiming baru berhasil menciptakan dunia besar keduanya setelah memasuki alam dewa semesta setengah langkah. Itulah alasan dibalik perbedaan energi kosmos agung. Keributan terjadi di luar aula utama saat Huang Xiaolong masih memikirkan Zhu Qiming yang tidak berdaya. Ternyata, Kun Feng, Chen Yizhen, dan Lin Tong mencoba melarikan diri saat menyadari bahwa semuanya menjadi sangat buruk. Mereka dihentikan oleh Jiang Hong dan yang lainnya. Setelah Huang Xiaolong melemparkan Zhu Qiming ke dalam tungku matahari bulan, dia berjalan keluar dari aula utama dan melihat pertempuran yang tengah berlangsung. Kun Feng dan yang lainnya mungkin adalah dewa alam semesta setengah langkah, mereka melawan 500 ahli di pihak Huang Xiaolong. Mereka tidak dapat melarikan diri bahkan setelah mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Melihat Huang Xiaolong muncul, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka tidak menyangka dia akan menghadapi Zhu Qiming secepat itu. Jika dia cukup kuat untuk menangkap Zhu Qiming dalam waktu sesingkat itu, bukankah itu berarti? Huang Xiaolong melihat ekspresi panik di wajah mereka dan seringai terbentuk di bibirnya. Dia langsung muncul di hadapan mereka, tetapi dia disambut dengan teriakan marah. Huang Xiaolong, apa yang telah kau lakukan pada Tuan Zhu Qiming? Bebaskan dia sekarang juga, kalau tidak, kau akan menyesali keputusanmu. Huang Xiaolong menatap Chen Bi yang menyerbu ke arahnya dan menghancurkan tulang-tulang pria itu menjadi debu. Menyegel energi kosmos agung Chen Bi, ia melemparkannya ke dalam tungku matahari bulan untuk bersatu kembali dengan Zhu Qiming. Setelah selesai, ia berbalik untuk melihat ketiga orang Kun Feng. Sebelum datang, dia memerintahkan Jiang Hong dan yang lainnya untuk tidak pernah membiarkan Kun Feng, Chen Yizhen, dan Lin Tong melarikan diri apapun yang terjadi. Karena itu, mereka menanggung beban serangan. Akhirnya, mereka ditangkap dan disegel oleh Huang Xiaolong. Melihat mereka bertiga jatuh ke tangan musuh, para ahli dari Creation Palace dan Eternal Heaven Alliance kehilangan semangat juang. Mereka yang lari. Ada juga banyak yang berlutut untuk menyerah. Dalam beberapa menit, Creation Palace dan Eternal Heaven Alliance yang dulunya jaya tidak ada lagi. Huang Xiaolong memerintahkan Jiang Hong dan yang lainnya untuk membersihkan medan perang sebelum menuju ke perbendaharaan. Dengan paksa, dia menghancurkan semua penghalang dan menyapu bersih semuanya. Bagaimanapun juga, Istana Penciptaan telah menjadi kekuatan terkuat di alam semesta pertama selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah harta karun yang mereka kumpulkan bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh para ahli biasa. Harta karun yang ditumpuk menjadi gunung seukuran planet memasuki tungku matahari bulan dan senyum puas terlihat di wajah Huang Xiaolong. Bab 3574, Jalan-jalan di ruang tak dikenal. Berbagai biji berharga dan batu spiritual adalah hal sekunder karena Huang Xiaolong hanya peduli dengan urat spiritual tingkat alam semesta. Jika dihitung totalnya ada 24, hanya ada satu yang berada di tingkat kelas atas. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong menggali harta karun aliansi surga abadi dari Chen Yizhen dan Lin Tong. Karena sebelumnya ia dengan sengaja memperdagangkan urat-urat spiritual tingkat alam semesta untuk sisik naga bintang, hanya ada beberapa helai urat-urat spiritual tingkat alam semesta yang tersisa di sana. Huang Xiaolong sedikit kecewa, tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Dari perbendaharaan Eternal Heaven Alliance dan perbendaharaan Creation Palace, hanya ada kurang dari 100 helai urat spiritual tingkat alam semesta. Lupakan saja, itu sudah cukup untuk saat ini. Huang Xiaolong mendesah pelan dalam hatinya. Setelah para ahli dari Istana Penciptaan dan Aliansi Surga Abadi tunduk kepadanya, Huang Xiaolong memerintahkan Jiang Hong dan yang lainnya untuk mencari informasi tentang urat spiritual tingkat alam semesta di alam semesta pertama. Setelah menyampaikan perintahnya, ia segera mengasingkan diri. Kali ini, Huang Xiaolong membutuhkan waktu hampir 400.000 tahun dan mencapai angka 15 miliar unit. Dia tidak hanya memurnikan semua urat spiritual yang dimilikinya, dia juga memperkuat kapal terbang Xuan Hong dengan sumber daya di dalam perbendaharaan. Sekarang, kapal itu telah mencapai tingkat kekuatan yang sama sekali baru. Dia juga mengubahnya menjadi kapal terbang naga biru yang sesuai dengan kebutuhannya. Kapal terbang naga biru lebih kuat dari kapal terbang Xuan Hong. Diagram naga biru terukir di badan kapal, dan berisi formasi tertinggi yang diciptakan oleh Huang Xiaolong. Jiwa Huang Sheng dan Ao Wanshan disegel dalam formasi sebagai roh formasi. Sebagai dewa penciptaan di puncak tahap penyelesaian agung, seseorang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya semangat pembentukan itu. Selain kapal terbang naga biru, Huang Xiaolong juga mengangkat tungku matahari dan bulan ke tingkat artefak penciptaan tingkat atas. Dia tidak lagi peduli dengan puncak petir ungu sekarang setelah dia memiliki kapal terbang naga biru. Bagaimanapun, kapal terbang naga biru jauh melampaui tingkat artefak penciptaan tingkat atas. Daripada membuang-buang waktu untuk menyempurnakan puncak petir ungu, dia lebih suka memahami misteri alam semesta di alam semesta.
Setelah meninggalkan pengasingannya, Huang Xiaolong bertanya tentang situasi di alam semesta pertama. Wang Zaixiu, Jiang Hong, dan yang lainnya membuat laporan mereka secara berurutan. Karena hancurnya Istana Penciptaan dan Aliansi Surga Abadi, penyatuan alam semesta pertama tidak menemui banyak halangan. Sekarang, Huang Xiaolong adalah penguasa tunggal alam semesta pertama. Satu-satunya masalah muncul ketika Huang Xiaolong bertanya tentang urat spiritual tingkat alam semesta. Setelah tergagap beberapa lama, Jiang Hong mengungkapkan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba mencari urat spiritual tingkat alam semesta, mereka hanya dapat menemukan sedikit lebih dari selusin. Sedangkan untuk dunia yang terbentuk secara alami, tidak ada berita sama sekali. Huang Xiaolong mengharapkan hal itu sebelum meninggalkan pengasingannya, dan dia tidak terlalu kecewa dengan penemuan itu. Saat malam tiba, Huang Xiaolong melepaskan jiwa Zhu Qiming dan ahli setengah baya yang datang bersamanya. Dia memeriksa dunia besar kedua di tubuh mereka dan melakukan pencarian jiwa lagi pada mereka. Dia terkejut saat mengetahui bahwa ahli setengah baya itu tidak memiliki dunia besar kedua. Namun, memang benar bahwa dia berhasil mengumpulkan 12 miliar unit energi kosmos agung. Setelah melihatnya cukup lama, Huang Xiaolong akhirnya menemukan perbedaan antara dunia besar yang dia ciptakan. Dibandingkan dengan para ahli lain di alam dewa alam semesta setengah langkah, dunia besarnya jauh lebih padat. Jika dunia besar para ahli lain seperti bola plastik, dunia besar pria parubaya terbuat dari logam. Terlebih lagi, energi kosmos agungnya bersinar dengan warna keemasan redup dibandingkan dengan yang lain. Mungkin itu alasan dibalik kekuatan tempurnya yang berlebihan. Huang Xiaolong tersentak setelah menemukan itu. Pria itu tidak memiliki 12 miliar unit energi kosmos agung, tetapi ia memiliki 12 miliar unit kekuatan tempur. Tidak heran jika dewa alam semesta setengah langkah begitu lemah. Huang Xiaolong hanya punya satu pertanyaan lagi dalam benaknya. Bagaimana mungkin dia bisa berkultivasi hingga tingkat seperti itu? Saat mencari di dalam jiwa mereka, dia menemukan bahwa itu tidak berbeda dari yang lain. Pembatasan melindungi ingatan inti mereka, dan Huang Xiaolong tidak dapat mempelajari apapun. Dia tidak tahu bagaimana mereka berhasil mengubah dunia besar dan energi kosmos agung mereka. Bicaralah, apa yang telah kau lakukan pada dunia agungmu dan energi kosmos agungmu? Tanya Huang Xiaolong. Senyum sinis tersungging di bibir pria paruh baya itu. Huang Xiaolong, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Tanyakan saja pada leluhur kita. Hahaha, dia pasti akan mengasihanimu dan mengajarimu cara-cara kami. Baiklah, tidak masalah. Aku akan melakukan perjalanan ke negeri tak dikenal. Aku akan mempelajari semuanya juga. Huang Xiaolong bergumam. Karena dia tidak mendapat jawaban, dia melemparkannya kembali ke tungku matahari bulan. Beberapa bulan kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan alam semesta pertama. Ia berasal dari alam semesta naga api, dan ia pergi ke alam semesta Mengtian, alam semesta naga bintang, dan alam semesta pertama. Ada 9 alam semesta lain yang belum pernah ia kunjungi. Jika semua alam semesta itu mirip dengan 4 alam semesta yang pernah ia kunjungi, ia akan dapat menemukan lebih banyak dunia besar yang terbentuk secara alami dan urat-urat spiritual tingkat alam semesta. Huang Xiaolong percaya bahwa ia akan dapat tumbuh lebih kuat sekali lagi. Sebelum meninggalkan alam semesta pertama, Huang Xiaolong mulai mengambil tindakan pencegahan terhadap para ahli dari tanah tak dikenal. Ia meletakkan formasi yang tak terhitung jumlahnya dan mengajarkan Wang Zaixiu, Jiang Hong, dan beberapa orang lainnya serangkaian teknik khusus. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong pergi menjelajahi 9 alam semesta untuk mencari harta karun. Sepanjang perjalanan, ia terus memahami misteri alam semesta, dan saat ia selesai, lebih dari 2 juta tahun telah berlalu. Selama dia pergi, dia berhasil menemukan lebih dari selusin dunia besar yang terbentuk secara alami. Sayang sekali tidak banyak urat spiritual tingkat alam semesta yang bisa ditemukan. Huang Xiaolong hanya berhasil mengumpulkan 100 helai setelah menjelajahi alam semesta, dan dia tidak berhasil menemukan banyak yang bermutu tinggi, apalagi yang bermutu tinggi. Setelah selesai, Huang Xiaolong berhasil mengumpulkan 17,8 miliar unit energi kosmos agung. Ketika dia kembali, Jiang Hong dan yang lainnya terkejut oleh perubahannya. Setelah mendengar laporan mereka, Huang Xiaolong mengetahui bahwa tanah tak dikenal tidak mengirim seorang pun ke alam semesta pertama selama dia pergi. Tidak ada seorang pun. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Sejak Zhu Qiming menghilang, dia sepenuhnya berharap keluarga Zhu akan mengirim beberapa ahli untuk mencari tuan muda mereka. Apakah sesuatu terjadi pada keluarga Zhu sehingga mereka tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun? Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya sudah waktunya untuk melihat tanah tak dikenal. Bab 3575, aku akan menyelamatkan ayahmu. Huang Xiaolong telah menghabiskan semua sumber daya di 13 alam semesta dan dia hanya bisa menuju ke tanah tak dikenal. Ketika mereka mendengar bahwa Huang Xiaolong berencana untuk pergi, Wang Zaixiu dan yang lainnya meminta untuk ikut. Namun, mereka ditolak oleh Huang Xiaolong. Berapa lama lagi kau akan kembali? Jiang Shaoyu bertanya dengan lembut. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun, aku berjanji padamu, aku akan kembali dalam 10 juta tahun. Terlepas dari kemajuannya di tanah tak dikenal, Huang Xiaolong memutuskan untuk melakukan perjalanan kembali ke alam semesta pertama. Kamu harus menjaga dirimu sendiri, Jiang Shaoyu mengingatkannya sekali lagi. Aku akan melakukannya. Huang Xiaolong tersenyum. Tak lama kemudian, ia berangkat dengan kapal terbang naga biru. Beberapa bulan kemudian, ia akhirnya tiba di pintu masuk tanah tak dikenal. Meskipun Zhu Qiming dan yang lainnya tahu cara masuk dan keluar dari tanah tak dikenal, Huang Xiaolong tidak dapat menemukan metodenya meskipun telah melakukan pencarian jiwa berulang kali.
Dia hanya dapat menggunakan metode paling primitif untuk masuk, yaitu dengan merobek lapisan-lapisan batasan. Sesampainya di tempat yang sebelumnya menghentikannya, Huang Xiaolong menerobos batasan yang sebelumnya telah menghentikannya. Dengan kekuatan barunya, batasan itu seperti kertas. Dengan kapal terbang naga biru, Huang Xiaolong terbang sendirian di angkasa. Bahkan tanpa kapal terbang, kecepatannya sangat mengerikan. 2 bulan berlalu, dan Huang Xiaolong akhirnya berhasil menembus batasan terakhir yang menghalanginya untuk masuk. Ia memasuki ruang luas yang berisi hukum ruang yang agak berbeda dari 13 alam semesta. Itulah satu-satunya perbedaan karena semuanya tampak serupa. Energi spiritual yang memenuhi udara sangat murni dan menyegarkan. Negeri tak dikenal tampak bagaikan surga jika dibandingkan dengan 13 jagat raya. Melepaskan jiwa dao miliknya, Huang Xiaolong menemukan bahwa tanah tak dikenal ternyata lebih besar dari yang ia kira. Tiba-tiba, dia merasakan bola alam semesta bergetar sedikit. Apakah itu perahu semesta? Huang Xiaolong merasakan gelombang kegembiraan memenuhi hatinya. Perasaan itu menghilang selama lebih dari setengah bulan sejak dia melanggar batasan di sekitar tanah tak dikenal. Saat ia terbang menuju perasaan itu, ia melintasi kota demi kota. Melintasi entah berapa banyak benua, perasaan itu menghilang. Huang Xiaolong mengerutkan kening saat dia mencoba menstimulasi bola alam semesta lagi, tetapi tidak mendapat reaksi apapun. Karena tidak mau menyerah, Huang Xiaolong mencoba beberapa kali lagi. Ia baru menyerah setelah puluhan kali mencoba. Cahaya melintas di matanya. Karena reaksinya berhenti, perahu semesta seharusnya sudah dekat. Setelah melepaskan jiwa daunnya untuk mencari di seluruh area, dia gagal menemukan apapun. Perahu semesta bukanlah benda yang bisa ditemukan kapan saja dia mau. Jika semudah itu, benda itu pasti sudah lama hilang. Huang Xiaolong sama sekali tidak merasa cemas. Sesaat kemudian, ia terbang menuju salah satu kota di daerah tersebut. Kota air terjun, Huang Xiaolong membaca tanda raksasa yang tergantung di gerbang kota. Melihat ke arah tembok, Huang Xiaolong dapat melihat ukiran waktu di sepanjang tembok kota. Waktu tampaknya telah ada sejak lama. Meskipun kota itu besar, tidak banyak orang yang meninggalkan kota. Tidak banyak pula orang yang masuk. Dari kelihatannya, ada beberapa penjaga yang berdiri di sepanjang gerbang kota, tetapi mereka tidak menanyai siapapun yang masuk. Tidak sulit bagi Huang Xiaolong untuk masuk. Melihat bangunan-bangunan di sekitarnya, Huang Xiaolong menyadari bahwa bangunan-bangunan itu tidak setua yang ia kira. Bangunan-bangunan itu memiliki daya tarik tersendiri. Meskipun kota itu luas, tidak banyak orang yang berjalan-jalan. Suasana kota tampak lesu, dan semua orang tampak sangat malas. Memperlambat langkahnya, Huang Xiaolong menikmati pemandangan saat ia berjalan di sepanjang jalan. Di tengah perjalanan, seorang gadis kecil berlari ke arahnya dan mencengkeram pahanya. Gadis itu menangis, "Tuhan, kumohon padamu. Tolong selamatkan ayahku. Anggota keluarga Zhang akan membunuhnya. Tolong selamatkan dia." Gadis kecil itu berusia paling banyak 9 tahun, dan dia sangat disenangi. Air mata mengalir di wajahnya saat dia memohon kepada Huang Xiaolong berulang kali. Mengangkat sebelah alisnya karena terkejut, Huang Xiaolong tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Gadis kecil, tolong bangun." Huang Xiaolong mengangkatnya dari tanah dengan lembut. "Di mana ayahmu sekarang? Mengapa anggota keluarga Zhang mencoba membunuhnya?" Sambil menggosok matanya perlahan, gadis kecil itu melanjutkan, "Mereka menjebaknya. Mereka mengatakan bahwa dia mencuri giok spiritual fisik milik keluarga mereka, dan mereka mengatakan bahwa mereka akan memukulinya sampai mereka menemukannya. Dia muntah darah ketika aku melarikan diri, dan jika ini terus berlanjut, mereka akan membunuhnya. Saya sudah memohon kepada banyak orang, tetapi tidak ada satupun yang setuju untuk menyelamatkan ayah saya. Tidak perlu panik, bawa aku ke sana sekarang. Aku akan menyelamatkan ayahmu." Huang Xiaolong mengeringkan wajahnya dan membaringkannya di lantai perlahan. Dia meraih tangannya dan langsung lari. Tak lama kemudian mereka tiba di salah satu halaman kuno yang terletak di kota itu. Halaman itu sudah bobrok, dan tampaknya tidak layak huni. Namun, suara rintihan terdengar di salah satu ruangan di dalamnya. Pukul dia lebih keras lagi. Teriak seseorang. "Patua Tao, kalau kamu menolak menyerahkannya, aku akan memukulmu sampai mati dan menggantung tubuhmu di tembok kota. Tidak akan ada yang berani membalas dendam untukmu." "Ayah!" Gadis kecil itu berlari ke dalam kamar dan berteriak. Mengikuti di belakangnya, Huang Xiaolong melihat 5 pria mengelilingi seorang lelaki tua kurus. Mereka memukulinya tanpa ampun, dan identitasnya jelas dalam sekejap. Dia adalah ayah dari gadis kecil itu. Sambil mengayunkan lengan bajunya dengan santai, dia mengirim anggota keluarga sang terbang. Termasuk pemuda yang memerintahkan mereka untuk memukul orang tua itu lebih keras, mereka menabrak sudut halaman. Perubahan yang mendadak itu menyebabkan ayah gadis kecil itu menatap Huang Xiaolong dengan kaget. "Ayah, aku mohon pada tuanku untuk menyelamatkanmu." Para anggota keluarga Zhang merangkak berdiri dan pemuda itu berteriak pada Huang Xiaolong, "Bocah, kau minta mati. Beraninya kau ikut campur dalam urusan keluarga Zhang kami." Bab 3576, Belanja. Sambil mengepalkan tinjunya, Huang Xiaolong menarik pemuda itu mendekat. Jeritan memilukan terdengar di udara saat Huang Xiaolong menjentikkan jarinya. "Penjaga Yun!" Salah satu anggota lainnya berteriak dan menyerang Huang Xiaolong. Dia terlempar sebelum sempat mendekat. Huang Xiaolong mengabaikan anggota keluarga Zhang dan menatap orang di depannya. "Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Zhangmu istimewa?" Pria yang diajaknya bicara tidak menjawab. Sebaliknya, dia melayangkan pukulan ke arah dada Huang Xiaolong. Dengan santai memutar pergelangan tangan pria itu, Huang Xiaolong langsung mematahkannya. Jeritan memilukan terdengar di udara sekali lagi.
Cepat dan lepaskan aku. Kalau tidak, kau tidak akan bisa keluar dari kota air terjun hidup-hidup. Teriak penjaga Yun sambil berguling-guling di tanah. Huang Xiaolong menghela napas ketika mendengar ancaman yang ditujukan kepadanya. Meraih tangan pengasuh Yun, dia memutarnya sekali lagi dan rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh pria itu. Niat membunuh terpancar dari matanya saat dia melotot ke arah Huang Xiaolong, tidak menginginkan apapun selain mengulitinya hidup-hidup. Namun, dia tidak lagi melontarkan ancaman kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tak peduli dan dia memutar tangan caretaker Yun sekali lagi. Tuhan, Tuhan, tolong, lepaskan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kamu belum menjawabku. Apakah keluarga Zhangmu benar-benar hebat atau semacamnya? Gumam Huang Xiaolong. Takut Huang Xiaolong akan melanjutkan penyiksaannya, pengurus Yun berteriak, kami adalah bagian dari 4 keluarga terkuat di kota air terjun. Leluhur kami adalah leluhur primal. Bahkan penguasa kota tidak berani menyinggung kami. Oh, Huang Xiaolong tertegun sejenak, tetapi seringai segera terbentuk di wajahnya. Kupikir kau punya ahli hebat di keluargamu. Ternyata, kau hanya punya leluhur primal. Huang Xiaolong menendang caretaker Yun hingga terpental. Enyahlah, jika aku melihatmu di sini lagi, aku akan membunuhmu. Huang Xiaolong berbicara kepada anggota keluarga Zhang. Ya, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Pengurus Yun tergagap sebelum berlari keluar halaman seperti pantatnya terbakar. Anggota keluarga Zhang mengikutinya dari dekat. Gadis kecil itu dan ayahnya menatap Huang Xiaolong dengan mulut ternganga. Orang tua ini berterima kasih kepada Tuhan. Ayah gadis kecil itu berlutut dan bersujud beberapa kali. Haner, syukur kepada Tuhan. Dia meraih gadis kecil itu dan berteriak. Saat dia hendak berlutut, Huang Xiaolong menghentikannya dan membantunya berdiri. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Tuan, Anda harus segera pergi. Keluarga Zhang terlalu kuat dan Anda tidak boleh terseret ke dalam masalah ini. Kata lelaki tua itu. Mengabaikannya, Huang Xiaolong mendengus, itu hanya leluhur primal. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meridianmu hancur total, aku akan membantumu menyambungkannya kembali. Dengan tubuh gemetar, lelaki tua itu menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya. Tuan, bagaimana Anda tahu? Meridiannya memang hancur di masa lalu, tetapi itu sudah lama sekali. Itulah alasan dibalik penurunan kekuatannya dan dia hanyalah seorang cacat. Sebelum kejadian itu, dia berada di puncak alam Sein sejati Orde ke-9. Seorang caretaker Yun tidak akan mampu menyentuhnya bahkan jika dia mencoba. Kau tidak bisa menyembunyikan apapun dariku. Huang Xiaolong terkekeh. Sambil menggelengkan kepalanya, lelaki tua itu mendesah, meridianku hancur total. Bahkan ramuan Grendao tidak dapat digunakan untuk menyambungkannya kembali. Tidak mungkin. Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan menempelkan telapak tangannya di dada lelaki tua itu. Sinar cahaya keemasan mengalir melalui tubuh lelaki itu, menyembuhkan setiap luka dan kerusakan yang dideritanya. Dalam beberapa saat, pria itu pulih sepenuhnya. Meridiannya yang hancur tak terbayangkan kini kembali seperti baru. Itu belum semuanya. Meridiannya yang direkonstruksi bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Energi mengalir deras melalui tubuhnya. Ini, lelaki tua itu tak dapat menahan air matanya saat ia kembali berlutut. Terima kasih banyak kepada Tuhan. Sambil bersujud, dia berseru, Tao Hang bersedia melakukan apa saja untuk Tuhan. Di masa depan, aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Selama ribuan tahun terakhir, ia telah menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ia bersembunyi di kota air terjun, bersiap untuk mati di sana. Kemunculan Huang Xiaolong memberinya kesempatan hidup baru. Senyum getir terbentuk di wajah Huang Xiaolong setelah mendengar pernyataan Tao Hang. Para ahli biasa di alam dewa penciptaan bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi bawahannya, apalagi seorang kultivator di alam Sein sejati. Tao Haner berterima kasih kepada Tuan. Gadis kecil itu berterima kasih kepada Huang Xiaolong ketika dia melihat ayahnya bersujud sekali lagi. Baiklah, bangun. Huang Xiaolong terkekeh. Baru pada saat itulah mereka berdua berdiri. Huang Xiaolong menatap halaman di sekitarnya dan mendesah, mengapa kamu tidak mencari halaman yang lebih baik? Kita dengarkan saja Tuan, dengan raut wajah malu, Tao Hang melanjutkan, aku tidak punya cukup batu spiritual atau uang suci. Ya, Huang Xiaolong terkekeh dan melambaikan tangannya. Meskipun dia tidak memiliki batu spiritual suci atau uang suci yang digunakan di tanah tak dikenal, dia memiliki koin Dao Agung dan batu spiritual Dao Agung. Dengan identitasnya saat ini, tidak mungkin dia kekurangan uang. Mata uang di tanah tak dikenal mungkin berbeda dari 13 alam semesta, tetapi Huang Xiaolong menangkap Su Qiming dan ahli yang melayaninya. Jumlah harta yang mereka miliki bernilai triliunan demi triliunan koin Dao. Mereka bertiga meninggalkan halaman dan berjalan menuju pasar Falling Water City. Meskipun meridian Tao Hang rusak, dia telah tinggal di kota itu selama ribuan tahun. Dia tahu di mana letak semuanya. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka memasuki kamar dagang terbesar di kota itu, Kamar Dagang Laut Emas. Kamar Dagang Laut Emas adalah perusahaan dagang terbesar di Kekaisaran Langit Laut Emas. Perusahaan ini dimiliki oleh keluarga kerajaan sendiri. Tao Hang menjelaskan. Sambil mengangguk sedikit, dia memasuki gedung bersama mereka berdua. Sebagai kamar dagang terbesar di Kekaisaran Surgawi, kamar dagang ini memiliki kehadiran terbesar di kota tersebut. Bangunannya sendiri megah, dan ini adalah pertama kalinya Tao Hang menginjakan kaki di tempat itu. Huang Xiaolong terkekeh pelan ketika melihat Tao Hang menyusut di belakangnya. Sambil memegang tangan Tao Haner, dia tersenyum, tidak perlu takut. Tao Haner mengangguk patuh, aku tidak akan takut selama kamu di sini. Mungkin karena kemunculan Tao Hang dan Tao Haner, tidak seorang pun menyambut mereka setelah mereka memasuki kamar dagang Laut Emas.
Huang Xiaolong berjalan langsung ke konter dan mengeluarkan setumpuk koin dao. Sambil melemparkannya, dia bergumam, aku di sini untuk berbelanja. Bab 3577, Gerbang Pedang Dao. Sebagai cabang dari kamar dagang laut emas di kota kecil seperti kota air terjun, petugas toko itu bahkan tidak berada di alam Sein sejati. Dia melompat ketakutan ketika melihat segerombolan koin dao yang dilemparkan Huang Xiaolong ke meja kasir. Ada banyak orang penting di aula utama yang sedang melakukan urusan mereka, tetapi mereka juga terkejut dengan tindakan Huang Xiaolong. Koin dao diciptakan oleh para ahli di alam dewa penciptaan dan masing-masing koin berisi hukum dao agung. Huang Xiaolong dengan santai melemparkan lebih dari 300 koin dao, dan ki dao agung yang memenuhi udara membuat semua orang yang hadir ketakutan. Tuan, apa yang ingin Anda beli? Petugas itu tergagap. Saya sedang mencari halaman di kota air terjun. Semakin besar semakin baik, Huang Xiaolong bergumam. Tuan, mohon beri saya waktu sebentar untuk melaporkan hal ini kepada kepala cabang. Jawab petugas itu sebelum bergegas pergi. Tidak butuh waktu lama bagi Chen Din, direktur cabang kamar dagang laut emas untuk muncul di hadapan Huang Xiaolong. Meskipun dia adalah direktur cabang kamar dagang terbesar di Kekaisaran Surgawi, dia hanyalah leluhur primal kebangkitan ke-9. Di mata Huang Xiaolong, dia lebih lemah dari seekor semut. Namun, dia adalah ahli terkuat di kota. Ketika Chen Din tiba di hadapan Huang Xiaolong, dia menjadi sangat hormat. Dia memperkenalkan setiap rumah di kota itu kepada Huang Xiaolong. Tanpa terlalu banyak memikirkan rinciannya, Huang Xiaolong mengeluarkan sedikit lebih dari 10.000 koin dao untuk membeli tempat tinggal termahal di kota itu. Tidak banyak biaya yang dikeluarkan untuk membeli tempat tinggal di tempat seperti kota air terjun. Lagi pula, itu bukanlah kota besar. Kota itu juga tidak terlalu penting bagi Kekaisaran Surgawi. Tentu saja, semuanya tergantung pada kekayaan Huang Xiaolong. Jika dihitung dalam bentuk uang kertas suci, rumah bangsawan itu akan menghabiskan biaya lebih dari 100 juta uang kertas suci. Setelah menyelesaikan urusan administrasi untuk Huang Xiaolong, Chen Din ingin mengantar Huang Xiaolong ke halaman secara pribadi. Sayangnya, Huang Xiaolong menolaknya. Yang harus dilakukannya hanyalah menyerahkan tablet kendali istana kepada Tao Hang. Chen Din tidak berani berkata banyak dan segera memenuhi permintaan Huang Xiaolong. Dia membungkuk hormat ke arah Huang Xiaolong sebelum pergi, jika Anda butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Huang Xiaolong mengangguk sedikit sebelum meninggalkan kamar dagang laut emas bersama Tao Hang dan Tao Haner. Tidak lama setelah mereka meninggalkan kamar dagang laut emas, mereka dikelilingi oleh sekelompok ahli yang berasal dari keluarga Zhang. Tuan muda kedua, itu dia. Penjaga Yun bersembunyi di belakang seorang pria muda dan dia menunjuk ke arah Huang Xiaolong. Pemuda itu adalah tuan muda kedua dari keluarga Zhang, Zhang Shaohuang. Dia adalah salah satu ahli terkuat di antara generasi selanjutnya yang lahir di kota itu. Sebagai seorang ahli di alam Sein sejati tingkat tinggi, dia tidak takut pada siapapun. Zhang Shaohuang berjalan ke arah Huang Xiaolong, tetapi tatapannya tertuju pada Tao Hang. Pak Tua Tao, beraninya kau mencari seseorang untuk menghajar bawahanku. Tao Hang berdiri diam di belakang Huang Xiaolong sambil mengabaikan anak itu. Oh, sepertinya kamu menemukan seseorang yang benar-benar mengesankan. Berbalik ke Huang Xiaolong, dia mendengus, apakah kamu datang dari luar kota? Dari keluarga mana kamu berasal? Izinkan aku mengingatkanmu, saudara iparku adalah murid langsung dari Patriark Sword Daoget. Ada banyak sekali faksi di Kekaisaran Langit Laut Emas, dan Gerbang Pedang Dao adalah entitas tingkat kredo. Meskipun mereka tidak berada di puncak piramida kekuatan, mereka jelas merupakan faksi yang kuat. Di wilayah itu, Gerbang Pedang Dao adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Gerbang Pedang Dao, belum pernah mendengarnya. Huang Xiaolong menghela napas. Kalian semua harus segera pergi dari hadapanku. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuh kalian semua. Zhang Shaohuang menatap Huang Xiaolong dengan tercengang, dan dia menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka Huang Xiaolong akan begitu tenang setelah mendengar tentang hubungan mereka dengan Sword Daoget. Jejak kecurigaan terbentuk di hatinya. Berani sekali. Sebuah suara bergema di udara. Zhang Shaohuang menoleh ke sumber suara dan raut wajah gembira terbentuk di wajahnya. Kakak ipar, kenapa kamu datang? Dari kejauhan, puluhan ahli melangkah ke arah kelompok Huang Xiaolong. Orang yang datang adalah Suki, murid langsung dari kepala Sekte Pedang Dao. Yang lainnya adalah murid inti Sekte Pedang Dao. Meskipun Suki adalah murid termuda dari Patriark Sword Daoget, bakatnya jauh melampaui Zhang Shaohuang. Dia adalah leluhur primal di alam leluhur primal kebangkitan ke-9 akhir. Kekuatan tempurnya sebanding dengan leluhur primal kebangkitan ke-9 puncak. Di kota air terjun, dia adalah eksistensi tertinggi. Menyadari ucapan Zhang Shaohuang, Suki mengangguk, saya keluar dari sekte untuk menjalankan misi bersama murid-murid junior saya. Saya datang ke sana dalam perjalanan. Siapa yang mengira bahwa saya akan bertemu dengan orang yang suka pamer seperti itu begitu saya tiba. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berbalik menatap Huang Xiaolong. Berdasarkan pengetahuannya, kota air terjun adalah kota di pinggiran Kekaisaran Surgawi. Tidak ada seorang pun di sana yang layak mendapatkan perhatiannya. Para ahli gerbang pedang Dao perlahan mendekati Huang Xiaolong. Zhang Shaohuang mengikuti Suki dari belakang sambil terus mengoceh. Kakak ipar, mungkin kamu tidak tahu, tapi bajingan ini sudah bicara terus sejak lama. Karena kamu belum pernah mendengar tentang gerbang pedang Daoku, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan kami. Suki menatap salah satu murid inti di sampingnya dan mengedipkan mata. Murid itu mungkin tidak berada di alam leluhur primal kebangkitan ke-9, tetapi dia adalah leluhur primal tingkat tinggi. Dia berjalan menuju Huang Xiaolong dan mendengus.
Pedang di tangannya menebas ke atas, dan segudang cahaya pedang mengelilingi kota. Setiap ahli di kota itu bisa merasakan ki pedang yang mengerikan berkumpul di udara. Sayangnya, cahaya pedang itu tidak mencapai Huang Xiaolong. Ketika mereka tiba 1 meter darinya, mereka berputar dan melesat kembali ke arah murid inti. Ketika cahaya pedang menghilang, tubuh murid inti itu menjadi kaku sepenuhnya. Darah mulai mengalir keluar dari tubuhnya dan menodai tanah menjadi merah. Adik Chen, Suki dan yang lainnya terkesiap. Zhang Shaohuang, yang hanya seorang ahli alam Sein sejati, menatap mayat itu dengan rahang menganga. Para ahli dari keluarga Zhang juga tercengang oleh kekuatan Huang Xiaolong yang tiba-tiba terungkap. Siapa kamu? Kamu dari sekte mana? Suki menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya. Sekte, aku bertindak sendiri, Huang Xiaolong bergumam. Tanpa fraksi, itu akan membuatnya menjadi ahli pengembaraan. Suki menghela napas lega dalam hatinya. Ia takut Huang Xiaolong berasal dari faksi yang bahkan lebih kuat daripada Sword Daoget. Jika itu benar, ia akan memprovokasi keberadaan yang sangat menakutkan. Kalau saja ia tahu bahwa Huang Xiaolong sendiri lebih menakutkan daripada semua faksi di Golden Sea Celestial Empire jika digabungkan. Bab 3578, Benua Tanpa Batas. Gerbang pedang Daoku akan mengingat ini. Gerutu Suki sebelum berbalik untuk pergi. Apakah aku menyuruhmu pergi? Huang Xiaolong menghela nafas. Suki dan yang lainnya berbalik, terperangah. Haha, apa yang kau pikir kau lakukan? Apa kau benar-benar berpikir kau cukup mampu untuk menangkap kami semua? Apa kau berencana untuk membunuh kami semua? Dia menolak untuk percaya bahwa Huang Xiaolong cukup gila untuk menyentuh murid-murid gerbang pedang Dao, apalagi murid langsung sang patriark. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, Huang Xiaolong menghentakkan kakinya sekali di tanah di bawahnya. Kota itu bergetar hebat, dan langit tampak runtuh di depan mata mereka. Dalam sekejap, Suki dan para ahli dari Sword Daoget meledak menjadi kabut darah. Murid-murid keluarga Zhang mengalami nasib yang sama. Satu-satunya pengecualian adalah Zhang Shaohuang, dan Huang Xiaolong sengaja membiarkannya hidup. Meskipun ia berhasil mempertahankan hidupnya, meridiannya hancur total dan takdir sucinya hancur. Saat ia menabrak salah satu dinding yang mengelilingi mereka, ia menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan. Ayo pergi. Huang Xiaolong berbicara kepada Tao Hang dan Tao Haner yang sedang menatap pemandangan buruk di hadapan mereka. Memeluk Tao Haner, dia tertawa. Haner, apakah kamu takut? Tidak, aku tidak. Tao Haner menggelengkan kepalanya dengan tegas. Mereka benar-benar orang jahat. Huang Xiaolong tertawa geli. Ketika Huang Xiaolong meninggalkan tempat kejadian, kota air terjun menjadi kacau balau. Jika ki pedang yang dipanggil oleh murid inti mengejutkan para ahli di kota, langkah kaki Huang Xiaolong 100 kali lebih mengerikan. Mereka berlutut karena ketakutan. Leluhur tua keluarga Zhang sedang berada di ruang rahasianya, berkultivasi, ketika dia berlutut karena takut. Sambil terengah-engah, dia panik, aku ingin tahu ahli mana di alam Dao mulia yang berkunjung ke kota kita. Setelah semuanya tenang, dia bergegas keluar dari ruang rahasianya untuk memerintahkan kepala keluarga Zhang untuk menyelidiki semua yang terjadi. Tidak butuh waktu lama sebelum sang patriark menyeret Zhang Shaohuang kembali. Kau, apa yang kau katakan? Suki dibunuh oleh seseorang. Puluhan murid inti Sword Daoget terbunuh bersamanya. Leluhur tua keluarga Zhang merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Kepala keluarga Zhang juga merasakan ketakutan yang sama. Ketika Huang Xiaolong kembali ke rumah yang baru dibelinya, Tao Hang menggunakan tablet untuk mengendalikan formasi yang melindungi kediaman tersebut. Berjalan mengelilingi seluruh rumah bangsawan, mereka menemukan bahwa luasnya ratusan hektar. Ada banyak bangunan alami, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa di mata leluhur primal biasa. Namun, tempat tinggal itu sebanding dengan sampah di mata Huang Xiaolong. Mengabaikan detail-detail kecil, Huang Xiaolong tahu bahwa dia hanya akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Tidak ada yang lebih penting daripada menemukan perahu semesta. Memutuskan untuk menetap selama beberapa waktu, Huang Xiaolong terus mencari harta karun semesta terkuat di 13 semesta. Karena ada banyak kamar di istana, Huang Xiaolong mengizinkan Tao Hang dan Tao Haner memilih satu kamar untuk mereka sendiri. Ketika semua orang sudah tenang, ia memanggil Tao Hang ke aula utama untuk menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tanah tak dikenal. Tao Hang mungkin seorang santo sejati, tetapi ia telah bepergian ke banyak tempat dalam hidupnya. Ia sangat berpengetahuan tentang berbagai daerah di Kekaisaran Langit Laut Emas. Huang Xiaolong menemukan bahwa tidak seperti berbagai alam semesta, tanah tak dikenal terdiri dari berbagai benua. Tidak ada satupun dunia besar yang terkurung di dalamnya, dan saat ini mereka berada di wilayah yang disebut benua tanpa batas. Tao Hang tidak tahu berapa banyak kerajaan surgawi yang ada di benua tanpa batas, tetapi dia tahu bahwa leluhur lama benua Laut Emas disebut Jin Hai, dan dia adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian besar. Kekaisaran surgawi Laut Emas mengelola banyak kota, dan kota air terjun adalah salah satunya. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong memperoleh pemahaman lebih baik tentang tanah tak dikenal. Tao Hang mungkin tidak tahu banyak, tetapi Huang Xiaolong berhasil menguraikan informasi yang diperolehnya. Tampaknya benua-benua besar diciptakan oleh para ahli tertinggi yang berhasil melampaui kehancuran 13 alam semesta. Setiap benua adalah wilayah salah satu penguasa. Adapun kerajaan-kerajaan surgawi, semuanya berada di bawah kendali satu entitas. Apakah ada area terlarang di sekitar Kekaisaran Surgawi Laut Emas? Huang Xiaolong bertanya tiba-tiba. Tao Hang tidak tahu apa maksud Huang Xiaolong, tetapi dia tetap menjawab. Ya, ada sebuah tempat bernama Pegunungan Berakal yang terletak di Kekaisaran Langit Laut Emas. Itu adalah tempat di mana binatang buas berkembang biak. Itu adalah wilayah paling berbahaya di Kekaisaran Langit, dan pegunungan itu membentang di 90% wilayah itu.
Itu adalah tempat di mana berbagai golongan mengirim murid-murid mereka untuk menjalani pelatihan hidup dan mati. Kudengar putra mahkota Kekaisaran Langit Laut Emas sering pergi ke sana untuk berlatih. Sang putri juga melakukan hal yang sama. Namun, mereka hanya berani tinggal di pinggiran pegunungan. Binatang buas yang sebanding dengan Dao yang mulia yang memahami ke-13 elemen hingga tingkat kesempurnaan agung tinggal di kedalaman pegunungan Sentien. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya dan bertanya tentang lokasi pegunungan itu. Setelah Tao Hang mundur, Huang Xiaolong melesat menembus angkasa. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan 5 binatang buas di sampingnya. Tao Hang menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi aneh di wajahnya. Mungkinkah kelima binatang buas yang dibawanya kembali adalah? Tidak mungkin. Mereka pasti binatang buas biasa yang ditangkap Huang Xiaolong secara tiba-tiba. Tebakannya tepat. Huang Xiaolong melakukan perjalanan ke pegunungan Sentien dan menangkap kelima raja binatang buas. Kekuatan mereka sebanding dengan Gu Yuan dan Long Yi di alam semesta pertama sebelum mereka naik ke alam dewa penciptaan. Karena Zhu Qiming dan yang lainnya memiliki semacam batasan di tubuh mereka, Huang Xiaolong tidak dapat mengendalikan mereka sesuai keinginannya. Dia hanya dapat memilih opsi terbaik berikutnya. Dengan 5 raja binatang buas, dia tidak perlu mengotori tangannya setiap kali ingin melakukan sesuatu. Sayang sekali dia gagal menemukan binatang buas setingkat dewa pencipta. Dari ingatan mereka, Huang Xiaolong mengetahui bahwa pegunungan Sentien memiliki 2 binatang yang sebanding dengan dewa penciptaan. Namun, mereka pergi ke tanah kematian dan tidak terlihat dimanapun. Pada bulan berikutnya, Huang Xiaolong pergi bersama 3 raja binatang, Tao Hang, dan Tao Haner setiap hari untuk menjelajahi pasar. 2 raja binatang lainnya ditinggalkan untuk menjaga istana. Bahkan setelah sebulan, tidak ada petunjuk mengenai lokasi kapal semesta. Saat malam tiba, Huang Xiaolong menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit dan mendesah. Bintang-bintang itu tampak sedikit lebih terang daripada bintang-bintang di 13 alam semesta. Meski begitu, pikirannya terpaku pada perahu alam semesta. Dia melihat ke setiap sudut kota, hanya untuk terus-menerus kecewa. Mungkinkah kapal semesta berada di luar kota? Mungkin, kapal itu berada di daerah sekitar. Mengambil bola semesta, Huang Xiaolong melihat cahaya redup di sekitarnya. Meskipun dia sudah bertindak, dia tidak mendapatkan reaksi apapun darinya. Sesaat kemudian, dia mengambil Universe Sphere dan bergumam, aku penasaran apakah ada toko barang antik atau pasar di kota ini. Bab 3579, Keluarga Tao. Ketika Tao Hang mendengar pertanyaan Huang Xiaolong, dia berpikir sejenak dan menjawab, sepertinya ada pasar barang antik di bagian utara kota, itu hanya jalan kecil, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar pergi ke sana. Seharusnya ada beberapa kios yang menjual barang antik di sana. Huang Xiaolong mengangguk dan bergumam, baiklah, kita akan pergi ke sana untuk melihatnya. Tao Hang membungkuk hormat. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Huang Xiaolong, dia tahu bahwa Huang Xiaolong sedang mencari sesuatu yang spesifik setelah sebulan berbelanja. Segera setelah itu, Huang Xiaolong meninggalkan kediaman bersama Tao Hang dan yang lainnya. Sepanjang jalan, Tao Haner tersenyum dan membanggakan diri pada Huang Xiaolong. Tuan, aku mempelajari jurus pertama ilmu pedang yang Anda ajarkan padaku. Begitukah? Huang Xiaolong mengangkat alisnya karena terkejut. Seni pedang Myriad Dao yang diwariskannya kepada mereka diciptakan oleh Dewa Pencipta di 13 alam semesta. Huang Xiaolong menyadari bahwa Tao Haner memiliki ketertarikan pada seni pedang, dan ia memutuskan untuk mengajarinya sedikit. Siapa yang mengira bahwa ia akan memperoleh pemahaman awal dalam waktu sebulan? Bakatnya cukup menakjubkan jika Huang Xiaolong mengatakannya sendiri. Ya, saat kita kembali, aku akan menunjukkannya padamu. Tao Haner menyeringai. Tentu saja, Huang Xiaolong terkekeh. Jika kamu benar-benar berhasil mempelajarinya, aku akan menghadiahimu makanan lezat. Sebuah cahaya melintas di mata Tao Haner. Apakah kita akan memakan serangga api? Tentu saja, Huang Xiaolong tertawa. Di alam semesta naga bintang, Starly sangat suka memakan serangga api dan Huang Xiaolong membesarkan beberapa di tungku matahari bulan. Tuan, Anda terlalu memanjakan Haner, ekspresi bersyukur terpancar di wajah Tao Hang. Kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuan. Tidak apa-apa, ini adalah takdir yang kita jalani bersama. Haner sangat berbakat dalam ilmu pedang, dan dia pasti akan mengejutkan Kekaisaran Langit Laut Emas di masa depan. Huang Xiaolong terkekeh. Bagaimanapun, Huang Xiaolong mengajarinya secara pribadi. Dengan Dewa Penciptaan dengan 17,4 miliar unit energi kosmos agung sebagai gurunya, akan sulit untuk menjadi biasa-biasa saja. Tao Hang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Huang Xiaolong sekali lagi. Dalam sebulan terakhir, Huang Xiaolong tidak hanya memulihkan meridiannya, ia juga mewariskan seperangkat seni bela diri kepadanya. Ia menyediakan persediaan ramuan spiritual Grand Dao yang tak ada habisnya, dan sekarang, Tao Hang telah berhasil menembus alam leluhur primal kebangkitan pertama. Ia memantapkan fondasinya di alam kultivasi, dan ia merasa seolah-olah sedang hidup dalam mimpi. Huang Xiaolong melanjutkan, baik kamu maupun Haner sama-sama berbakat. Dengan ajaranku, kamu pasti akan mampu memasuki alam Dao mulia di masa depan. Tao Hang merasakan jantungnya sedikit bergetar. Memasuki alam Dao yang mulia. Itu adalah sesuatu yang tidak berani ia impikan. Seorang yang mulia Dao dapat membentuk faksi mereka sendiri di kerajaan surgawi dan itu sendiri merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Huang Xiaolong tidak mengungkapkan kepada mereka fakta bahwa mereka sedang mempelajari teknik tingkat penciptaan. Mereka ditakdirkan untuk melintasi alam Dao mulia dan menjadi dewa pencipta di masa depan. Tuan, apakah Anda serius? Apakah kita benar-benar akan menjadi Dao Zun di masa depan? Mata Tao Haner berbinar. Meskipun dia masih muda, dia sangat cerdas.
Dia memiliki paras yang sangat rupawan, dan dia ditakdirkan untuk tumbuh menjadi wanita cantik yang mencengangkan. Huang Xiaolong terkekeh geli saat melihat ekspresi penuh harap di wajahnya. Tentu saja aku mengatakan yang sebenarnya. Ayah, saat kita memasuki alam Dao mulia di masa depan, kita bisa membalas dendam untuk ibu. Tao Han'er tersenyum. Tao Hang juga tampak bahagia. Namun, ada sedikit keputusasaan yang terpancar di matanya. Balas dendam, tanya Huang Xiaolong. Sedikit ragu, Tao Hang menjelaskan, sebelum memasuki kota air terjun, aku adalah murid inti keluarga Tao di kota Laut Emas. Aku menyinggung murid inti keluarga, dan dia menghancurkan meridianku. Demi menyelamatkanku, istriku menghentikan mereka dengan mengorbankan nyawanya. Aku berhasil melarikan diri, dan sejak saat itu aku bersembunyi di kota air terjun. Beberapa tahun yang lalu, aku bertemu Tao Han'er secara tidak sengaja. Orang tuanya tidak terlihat dimanapun, dan dia setuju untuk menjadi anak angkatku. Tao Han'er mungkin bukan darah dagingku, tetapi dia terbiasa memanggilku ayahnya. Huang Xiaolong mengangguk. Bahkan tanpa penjelasan Tao Hang, dia tahu bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah. Dia hanya sedikit terkejut saat mengetahui bagaimana cedera Tao Hang bisa terjadi. Bagaimanapun, dia telah melihat terlalu banyak kejadian di mana para pengikutnya menyerang dan membunuh anggota keluarga yang sama. Tao Hang melanjutkan, murid inti keluarga Tao disebut Tao Xinren. Meskipun dia hanya leluhur primal kebangkitan ke-9, dia adalah cucu dari seorang tetua terkemuka dalam keluarga. Tetua terkemuka itu berhasil memahami 4 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Bahkan jika aku berhasil memasuki alam Dao mulia, itu tidak ada harapan. Ekspresi putus asa terbentuk di wajah Tao Hang. Ayah, kita mungkin tidak mampu melakukannya sendiri, tapi kita bisa meminta bantuan Tuhan. Canda Tao Han'er. Sambil menggelengkan kepalanya perlahan, Tao Hang mendesah. Kekuatan Huang Xiaolong mungkin mengejutkannya, tetapi lawan yang mereka hadapi adalah seorang Dao Venerable yang telah memahami elemen. Menurut Tao Hang, tidak mungkin Huang Xiaolong akan menyinggung seorang ahli dari keluarga Tao hanya karena masalah kecil itu. Keluarga Tao adalah salah satu keluarga terkuat di Kekaisaran Langit Laut Emas. Leluhur tua keluarga Tao adalah seorang ahli yang memahami ke-13 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Dari perkiraannya, Huang Xiaolong adalah seorang Dao Zun yang telah memahami 5 elemen hingga tingkat kesempurnaan. Bahkan jika dia bisa menyingkirkan kakek Tao Xinren, dia tidak akan mampu menghadapi leluhur tua keluarga Tao. Huang Xiaolong tetap tenang saat menatap Tao Hang. Dia memilih untuk tidak menunjukkan kekuatan aslinya saat itu juga. Setelah menemukan perahu semesta, tidak akan terlambat untuk pergi ke keluarga Tao untuk membantu Tao Hang membereskan semuanya. Sesaat kemudian, mereka bertiga tiba di jalan yang dijelaskan Tao Hang. Memang, tidak terlalu ramai. Ada sekitar 30 kios, dan semuanya tampak usang dimakan waktu. Beberapa kios tertutup debu tebal di depan kiosnya, dan tidak seorang pun tahu nama kiosnya. Huang Xiaolong memasuki kios pertama tanpa banyak keributan. Dari luar, kios itu mirip dengan gerobak reot. Namun, ruang di dalamnya sama sekali tidak seperti itu. Kios itu sangat besar, dan ada banyak artefak berserakan di sana-sini. Melihat bahwa ia memiliki pelanggan, pemilik kios itu sangat gembira. Ia berlari ke arah Huang Xiaolong dan memperkenalkan sebagian besar produk yang dimilikinya. Ia menjelaskan semuanya hingga ke detail terakhir, termasuk siapa istri Dao Zun yang memiliki produk itu. Melihat perahu semesta tidak ada di kiosnya, Huang Xiaolong mengambil beberapa mainan acak untuk Tao Han'er sebelum pergi. Memasuki kios-kios satu persatu, Huang Xiaolong melihat sekeliling dengan santai. Jiwa Dao-nya sedang melakukan pekerjaan sebenarnya untuk menemukan perahu semesta, tetapi tidak berhasil. Ketika akhirnya memasuki bilik ke-9, Huang Xiaolong berhenti sejenak dan menatap jepit rambut giok di depannya. Jepit rambut itu mungkin bukan perahu semesta, tetapi pasti diciptakan oleh Dewa Pencipta. Bab 3580, kami tidak menginginkannya lagi. Di mata Huang Xiaolong, kios-kios itu seperti gubuk-gubuk rusak, tidak peduli seberapa besar ruangan di dalamnya. Meski begitu, mereka sebenarnya memiliki sesuatu yang sangat berharga. Jepit rambut itu mungkin bukan artefak penciptaan, tetapi itu adalah artefak Dao kelas atas. Bagi para ahli yang mencoba memahami unsur-unsur, itu adalah harta yang tak ternilai. Berapa harga jepit rambut giok itu? Tanya Huang Xiaolong. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, pemilik kios dapat melihat bahwa Huang Xiaolong sangat tertarik pada jepit rambut giok itu. Melihat bahwa ada peluang untuk menjual hiasan itu kepada seorang pemula yang kaya, sebuah cahaya berkelap-kelip di matanya. Jepit rambut itu diperoleh oleh leluhurku di sebuah gua abadi. Jepit rambut itu terbuat dari giok spiritual emas, dan itu sangat langka. Itu juga dibuat dengan sangat baik. Huang Xiaolong tertawa dan menyela pemiliknya sebelum dia bisa melanjutkan. Beritahu aku harga jepit rambut itu. 1 juta uang kertas suci. Pemilik kios mengulurkan satu jari dan mengamati reaksi Huang Xiaolong. Apa, 1 juta? Bagaimana mungkin sebuah jepit rambut bisa berharga 1 juta uang kertas suci? Tao Hang berteriak ketakutan. Ini bukan jepit rambut giok biasa, leluhurku berkata bahwa ini mungkin dibuat oleh seorang Dao Zun, dan kau akan membelinya dengan harga murah seharga 1 juta uang kertas suci. Jika kau benar-benar menginginkannya, aku akan memberimu diskon 10%. Sambil terkekeh pelan, Huang Xiaolong melemparkan 100 koin Dao kepada pemilik toko. Aku akan membelinya dengan harga penuh. Karena 1 koin suci setara dengan 10.000 uang kertas suci, Huang Xiaolong tidak terlalu mempedulikannya. Pemilik kios melompat kegirangan saat menerima pembayaran. Dengan jepit rambut di tangan, Huang Xiaolong hendak memberikannya kepada Tao Han'er ketika sebuah suara terdengar di udara. Jepit rambut giok itu tidak dibuat oleh seorang Dao Zun. Jepit rambut itu dibuat oleh seorang Dao Zun yang telah memahami beberapa elemen.
Jepit rambut itu jauh lebih berharga daripada itu. Pemilik toko itu tercengang, dan dia melihat seorang gadis muda yang baru saja memasuki tokonya. Dia diikuti oleh seorang wanita tua, dan wanita tua itu tampaknya adalah pengawalnya. Disempurnakan oleh seorang dao yang mulia yang menguasai beberapa elemen. Pemilik kios terkesiap. Kalau itu benar, harganya pasti 100 kali lipat. Benar sekali, kata wanita muda itu. Itu juga tidak terbuat dari Golden Spiritual Jade. Itu terbuat dari harta karun dao agung yang disebut Golden Silk Jade. Bahannya sendiri bernilai lebih dari 10.000 koin dao. Giok sutra emas. Pemilik kios tercengang. Sepertinya kamu ditipu oleh pemuda itu. Huang Xiaolong tidak bisa menahan tawa. Gadis kecil, aku datang ke sini untuk membeli barang. Aku membayar berapapun yang diinginkan pemiliknya. Untuk apa aku menipunya? Dia sendiri yang mengatakan bahwa itu adalah Golden Spiritual Jade. Tolong beritahu aku bagaimana aku menipunya. Dengan wajah cemberut, wanita muda itu membentak, apakah kamu benar-benar berpikir akan membelinya dengan uang $1.000.000 jika dia tidak mengatakan apa-apa? Kamu dapat dengan jelas melihat betapa istimewanya bahan itu tetapi kamu memilih untuk tidak memberi tahu pemiliknya. Kamu jelas mencoba menipunya. Huang Xiaolong tertawa. Sepertinya dia bukan orang yang mau mendengarkan alasan. Sebelum Tao Hang sempat berbicara untuk Huang Xiaolong, dia melanjutkan, aku akan memberimu 20.000 koin dao. Jual saja padaku. Pemilik kios merasa tenggorokannya kering. 20.000 koin dao. Harganya jauh lebih tinggi daripada yang dibayarkan Huang Xiaolong. Siapapun pasti akan tergoda dengan uang sebanyak itu. Namun, karena dia telah menerima pembayaran Huang Xiaolong sebelumnya, barang itu menjadi milik Huang Xiaolong. Dari bagaimana Huang Xiaolong mengeluarkan uang beberapa saat yang lalu, dia tahu bahwa Huang Xiaolong bukanlah seseorang yang bisa dia singgung. 30.000. Aku akan membayarmu 30.000 koin dao. Wanita muda itu melanjutkan. 30.000. Melihat Huang Xiaolong, sebuah pikiran terlintas di kepalanya. Huang Xiaolong menghela napas, gadis kecil, jepit rambut ini sudah menjadi milikku. Bukankah seharusnya kau bernegosiasi denganku saja? Sambil menatap Huang Xiaolong dalam diam, dia melirik pemiliknya lagi sebelum mencibir, aku akan membelinya darimu seharga 40.000 koin dao. Kamu menghabiskan 100 koin dao untuk itu sebelumnya. Kamu akan mendapat banyak keuntungan dengan menjualnya kepadaku. Tawa geli keluar dari bibir Huang Xiaolong. Apakah ada yang bilang aku miskin? Aku tidak butuh uangmu. Ekspresi wanita muda itu menjadi suram dan dia menggeram, berapa harga jepit rambut itu? Aku tidak akan menjualnya, tidak peduli berapapun harga yang kau tawarkan. Huang Xiaolong mengangkat alisnya dengan santai. Wanita tua di belakangnya tiba-tiba mengunci Huang Xiaolong dengan auranya, dan Huang Xiaolong menatap mereka seperti sedang melihat badut. Apakah kalian berencana merampokku sekarang setelah negosiasi kalian gagal? Dia bisa tahu bahwa wanita muda dan wanita tua itu sama-sama Dao Zun yang telah memahami unsur-unsur. Wanita tua itu adalah seorang ahli yang telah memahami 8 unsur hingga tingkat kesempurnaan yang agung, dan dia jelas bukan seseorang dari kota air terjun. Tanpa instruksi Huang Xiaolong, ketiga binatang buas yang menunggu di luar perlahan berdiri dan memelototi kedua wanita itu. Ketika wanita tua itu merasakan tekanan halus yang datang dari ketiga binatang itu, ekspresinya berubah drastis. Nona muda, kita harus pergi. Karena takut nona muda itu akan melakukan tindakan bodoh dan menyinggung ahli tersembunyi di hadapannya, dia menoleh ke Huang Xiaolong dan berteriak, kami tidak menginginkan jepit rambut itu lagi. Sambil menarik lengan wanita muda itu, mereka bergegas meninggalkan kios. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua menghilang di ujung jalan. Karena situasi berubah terlalu cepat, pemilik kios terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Berbalik, Huang Xiaolong melemparkan segerombolan batu spiritual Grand Dao kepada pemilik kios. Kamu bisa mendapatkan batu spiritual Grand Dao ini sebagai kompensasi. Menerima batu spiritual itu, pemiliknya tergagap, Tuhan, aku. Huang Xiaolong tidak berencana untuk menunda-nunda dan ia meletakkan jepit rambut itu di kepala Tao Haner. Setelah menyuruhnya untuk menyimpannya dengan baik, ia memutuskan untuk membantunya memperbaikinya setelah mereka kembali. Ia terus melihat barang-barang lain di kios itu. Pemiliknya membungkuk setelah menyimpan batu-batu itu. Tepat sebelum Huang Xiaolong bisa meninggalkan kios, dia melihat sebuah benda kecil dari sudut matanya. Itu adalah sebuah perahu kecil yang tersembunyi di sudut yang tidak mencolok. Ukurannya sebesar telapak tangannya, dan itu tampak seperti benda yang telah lapuk oleh badai waktu. Kotoran dan lumpur menodai permukaannya, dan pemilik kios bahkan tidak repot-repot membersihkannya. Jantung Huang Xiaolong berdebar kencang. Mungkinkah? Bahkan pada levelnya, Huang Xiaolong merasakan detak jantungnya semakin cepat. Meskipun dia tidak tahu apakah dia sedang melihat harta karun terbesar di 13 alam semesta, dia dapat mengatakan bahwa perahu kecil itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu karena dia tidak dapat mengatakan dari bahan apa perahu itu dibuat. Hal itu saja sudah cukup untuk membuktikan betapa istimewanya perahu itu. Sambil memegang perahu kecil di tangannya, Huang Xiaolong merasakan bola alam semesta berdetak sekali sebagai respons. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.